Ini sahabat siaga sudah ready semuanya ya untuk mengikuti topik inti yaitu membangun hubungan bebas pelakor. Nah, ini siapa nih yang sudah siap? Boleh kasih jempolnya sekali lagi di kolom chat. Silakan. Yuk. Buruan. Akan kita present nantinya si pemateri. Yuk. Biar semangatnya menular ke pematerinya. Oke. Siapa aja nih yang sudah siap? Ada Nina, ada Rohman. Rohman paling siap ya. Jempolnya paling banyak, luar biasa. Kemudian ada Fitriana juga sudah siap. Ada Dwi juga sudah siap. Yang lain mana nih? Belum siap ya kayaknya. Oke, ada Muhammad Baktiar juga sudah siap. Jempolnya ada 4 ya. Wow, luar biasa. Oke, langsung saja. Di sini langsung kita persilahkan gitu ya untuk memasuki ruang meeting Zoom pada malam hari ini. Oke. Sudah siap semuanya ya? Oke, sambil menunggu, sambil mungkin pemateri juga persiapan, sahabat siaga boleh sambil ini ya, ini apa peregangan gitu ya. Barangkali tadinya kayak yang capek gitu kan. Oke, tuh kelihatan banget ya Rohman lagi capek banget kayaknya. Tapi luar biasanya Rohman di sini tetap stay di depan layar untuk memperhatikan materi pada malam hari ini. Luar biasa ya. Oke, karena udah banyak yang siap, langsung saja untuk Mbak Alfia Rifko, waktu dan tempat kami berikan. Silakan untuk mengisi topik membangun hubungan bebas pelakor. Jangan lupa langsung dicatat ya, sahabat siaga. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama atas waktu dan kesempatannya gitu ya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi nih ya. Bareng sama saya lagi dari Sama Consulting ya, terutama untuk melanjutkan materi dari pertemuan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu, ini udah pada siap semua kan ya? Tadi sempat disapa juga nih sama Mas Rama gitu ya dari berbagai wilayah ya, mulai dari ada Surabaya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Jakarta, Bekasi dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya kumpul bareng nih di sini buat sama-sama menempuh ilmu, mempersiapkan diri baik yang itu sebelum menikah maupun yang sudah menikah ya untuk terus belajar. Karena gimana pun juga untuk membentuk rumah tangga yang itu samawa, sakinah mawaddah warahmah itu nggak akan bisa terbentuk dengan sendirinya ya. Semuanya pasti akan butuh ilmu pengetahuan. Dimana yang namanya ilmu itu justru ya butuh dipelajari ya, bahkan dipelajarinya itu seumur hidup gitu ya. Oke, kita nggak perlu berlama-lama gitu ya, karena udah malam juga. Kita langsung masuk ke materi. Sebentar, saya coba share screen dulu. Apa sudah muncul? Sudah. Sebentar. Oke, baik. Kalau sudah muncul gitu ya, kita mulai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Nah, akhirnya di sini kita membahas lanjutan materi dari yang sebelumnya ya. Bagaimana sih membangun hubungan bebas pelakor gitu kan? Nah, apalagi kalau di sini kita udah sama-sama tahu nih kemarin gitu ya bahwasannya, oh iya ya, bahwasannya memang saat ini itu dunia pernikahan nggak baik-baik aja nih. Ada banyak sekali kasus-kasus yang itu justru ya bisa membawa rumah tangga kita itu ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Termasuk salah satunya adalah gangguan dari orang ketiga. Nah, makanya akhirnya dari sinilah kita ya mencoba nih untuk membahas lebih lanjut terkait dengan emang gimana sih caranya gitu ya membangun hubungan tuh bebas pelakor. Emang bisa gitu kan? Kok nyatanya banyak ya di luar sana yang seolah-olah rumah tangganya itu mungkin terkesannya harmonis, tapi tiba-tiba terserang nih sama orang ketiga gitu ya. Atau bahkan ya banyak nih rumah tangga yang itu
Ya tadi ya sempat disebutkan juga nih sama Coach Arvin, oh ada banyak perceraian karena perselisihan dan lain sebagainya. Apakah akhirnya perselisihan ini salah satunya disebabkan oleh adanya gangguan orang ketiga? Nah, disinilah kita akan membahas lebih lanjut gitu ya. Nah, pun kalau kita mana nih? Kalau di sini kita bakalan ngebahas gitu ya terkait dengan apa sih sebenarnya yang ngebuat Samawa Consulting gitu ya membahas topik ini. Karena memang sejauh ini berangkat dari latar belakang, oh iya ya banyaknya orang-orang terdekat, apalagi ya ketika apa ya berupaya jadi pendengar, ternyata banyak nih permasalahan-permasalahan dari orang terdekat ataupun orang yang pernah cerita gitu ya, oh ternyata banyak nih permasalahan-permasalahan tentang rumah tangga yang justru bisa sampai mengacaukan rumah tangganya mereka, bisa akhirnya berujung pada ya perceraian, bahkan ya efeknya sampai ke anak-anak gitu kan. Makanya disinilah harapannya sama konsulting itu hadir untuk memberikan edukasi gitu ya dalam bentuk edukasi pranikah maupun edukasi rumah tangga dalam rangka untuk ya kita belajar nih mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga itu bisa senantiasa berbekal dengan ilmu pengetahuan. Nah, makanya akhirnya semangat dari tim Samawa juga gitu ya bagaimana kita itu membangun rumah tangga dengan ilmu. Salah satunya dengan ya adanya produk-produk Samawa gitu ya dalam bentuk kelas online semacam ini, bisa dalam bentuk e-course, kelas pranikah maupun rumah tangga, dalam bentuk konsultasi privat yang itu membahas tentang ngomongin pranikah juga bisa maupun pernikahan itu sendiri. Nah, akhirnya gimana kita bisa mengantisipasi dan mempelajari semuanya dengan menggunakan basic ilmu pengetahuan. Karena semua permasalahan bisa dipecahkan dengan adanya ilmu gitu ya. Nah, makanya akhirnya salah satunya di sini kalau kita kembalikan pada realita yang sempat kita singgung ya di materi kemarin bahwasannya oh ya saat ini itu memang dunia pernikahan itu sedang tidak baik-baik saja. Ya banyak ya berita-berita yang itu mungkin dari kalau saat ini lagi rame-ramenya emang ya Nara Rusli sama Virgun gitu ya. Ada ya Desta, ya Dahlia Polan dan semacamnya ya mungkin bisa lihat gitu ya di gambarnya bahwasannya memang oh ya banyak pernikahan yang justru malah ya itu nggak bisa berjalan mulus nih. Ada aja gangguannya gitu kan termasuk salah satunya adalah adanya gangguan dari orang ketiga dalam hal ini. Nah, ketika dunia pernikahan emang lagi gonjang-ganjing nih, banyak isu-isu yang menerpa gitu ya, isu perselingkuhan, isu KDRT, isu yang terkait dengan apa namanya perselisihan gitu ya, atau dengan mertua lah itu kan macam-macam. Nah, makanya di sini bagaimana nih kita sama-sama belajar baik yang sebelum menikah maupun yang sudah menikah untuk kita bisa mengantisipasi gimana caranya supaya rumah tangga itu lebih terminimalisir nih gangguannya, lebih bisa mendekatkan pada yang namanya keharmonisan di keluarga, lebih bisa mengarahkan rumah tangganya itu ya bisa mengarah nih pada samawa itu sendiri atau yang dikenal sebagai sakinah mawaddah dan warahmah. Nah, ada begitunya. Apalagi kalau selama ini kenapa kok sampai kita membahas materi membangun hubungan tanpa bebas pelakor itu ya, karena memang saya pribadi pun gitu ya itu ketika mendalami ada banyak sekali permasalahan klien gitu yang ditangani ya kurang lebih ada sekitar 1.700-an gitu ya, ternyata 80% permasalahannya adalah perselingkuhan, yang itu artinya ada sekitar 1.382 pasangan yang itu konsultasi mengenai perselingkuhan di rumah tangganya. Nah itu kan artinya bukan jumlah yang kecil ya, itu baru satu orang nih ibaratnya. Apalagi kalau digabungin jumlahnya itu terbilang ya cukup besar di sini. Apalagi kalau kita tahu nih ternyata bahwasannya angka perselingkuhan di Indonesia itu termasuk kasus yang kedua di Asia paling banyak kasus selingkuh. Ini bukan satu prestasi ya, tapi ini justru sangat miris ya ketika kita tahu bahwasannya oh Indonesia ini kok tadi diharapkan gimana nih kita bisa jadi keluarga yang gemilang, kita bisa menjadi keluarga yang itu ya memberikan manfaat, bisa memberikan rahmat nih bagi sekitarnya lah. Tapi nyatanya justru ini hal yang miris ya kalau nggak diselesaikan, karena ya Indonesia masuk negara dengan angka perselingkuhan yang tinggi gitu kan, apalagi nomor 2 nih se-Asia. Nah belum lagi dari hasil survei itu juga ditunjukkan bahwasannya 40% gitu ya laki-laki dan perempuan di Indonesia itu mengaku pernah selingkuh.
Ini baru yang mengaku, belum yang tidak mengaku gitu ya. Nah nggak tahu nih yang nggak ngaku berapa, yang justru nggak ketahuan berapa gitu kan. Yang artinya kalau ada sebanyak 40% gitu ya, itu orang-orangnya atau rumah tangganya itu terkena efek perselingkuhan, itu artinya kalau kita berbicara pada data statistik ya, itu ada sekitar total rumah tangga di Indonesia itu kan rata-rata ada sekitar 68.700. Kalau artinya ada 40% yang itu mengaku terjadinya adanya perselingkuhan gitu ya, kita pakai angka hitungan kasar, berarti ada sekitar 27.480 pasangan selingkuh. Nah itu kan jumlah yang bukan jumlah yang kecil ya, justru jumlahnya itu terbilang cukup sangat besar gitu kan. Nah oleh karenanya, karena memang jumlahnya itu terbilang cukup besar, nah apalagi ini juga termasuk ke dalam salah satu sebab yang membuat Indonesia itu terbilang cukup tinggi gitu ya angka perceraiannya. Angka perceraian di Indonesia sendiri kalau misalkan kita update gitu ya, itu sampai di sepanjang 2022 kemarin itu ada sekitar 516.000 kasus perceraian gitu kan. Salah satunya disebabkan perselisihan, di mana sebenarnya kalau kita dalemin perselisihan ini itu disebabkan karena apa? Oh ya, faktornya bisa jadi banyak. Yang salah satunya adalah perselisihan karena adanya hadirnya orang ketiga. Hanya saja itu tidak dispesifikkan. Tapi kalau kita berpijak nih pada data-data lapangan gitu ya, apalagi dari pengalaman saya pribadi, ya bahwasannya rumah tangga yang selama ini dianggap jauh dari perselingkuhan, nyatanya justru permasalahan ini itu terbilang kategori permasalahan yang cukup besar di Indonesia. Nah ini yang ketahuan ya, apalagi yang nggak ketahuan nih dalam hal ini. Makanya akhirnya kalau kita berpijak nih pada kisah-kisah nyata ya, yang kemarin sempat saya singgung juga, mungkin teman-teman yang sempat ikut kelas sebelumnya gitu ya, ada banyak nih contoh-contoh kasus yang itu menceritakan tentang perselingkuhan. Ada yang akhirnya ketika sudah berumah tangga tapi justru malah melakukan perselingkuhan berulang-ulang kali. Ketika ketahuan malah akhirnya menyalahkan pasangannya. Ada juga yang justru perselingkuhannya itu nggak cuman dilakukan dengan lawan jenis, tapi bahkan ada juga nih ekstrimnya adalah selingkuhnya dengan sesama jenis loh, itu kan lebih fatal lagi ya. Nah di sananya bahkan ada juga nih yang itu dari pihak pelapornya gitu ya, menyampaikan bahwasannya aku memang tahu bahwasannya dia sudah beristri, tapi justru di sini tetap pengen melanjutkan hubungan dengan dalih, masih ingat kan ya kalau yang pembahasan kemarin, bahwasannya dengan dalih bahwasannya aku bertemu dengan dia, aku bisa jatuh cinta sama dia meskipun dia adalah suami orang, meskipun dia adalah istri orang gitu kan. Itu karena ya takdir Allah gitu kan, sampai ada yang menggunakan dalih takdir gitu ya untuk akhirnya membenarkan perilaku perselingkuhannya mereka. Nah ini kan suatu hal yang akhirnya cukup membuat kita miris gitu ya. Apalagi perselingkuhan itu nggak cuma terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga terjadinya di kehidupan sebelum pernikahan bahkan. Nah akhirnya kadang ada yang bertanya nih, apakah rumah tangga aja nih yang bisa terjerat perselingkuhan gitu ya? Ternyata enggak. Justru malah ada banyak kasus yang itu perselingkuhan itu terjadi sejak sebelum pernikahan itu terjadi. Nah, makanya di sini buat teman-teman yang belum nikah pun supaya lebih aware ya terhadap gimana sih kita itu mengidentifikasi gitu kan, pasangan kita itu dia selingkuh, dia ada potensi selingkuh atau tidaknya gitu kan. Karena memang kita bisa belajar nih, kita bisa mengambil hikmah dari kisah nyata gitu ya, klien yang pernah saya tangani, di mana kalau kasus ini adalah kejadian sebelum menikah ya. Sebelum menikah, di mana kisahnya adalah ini ada salah satunya sejak pacaran itu si pihak laki-lakinya itu terbilang sudah ada gelagat, mudah dekat dan aktif dalam menggoda wanita, atau mungkin ya suka tebar pesona, suka genit gitu kan. Nah tapi nggak cuma berhenti di situ, ternyata lambat laun tuh bakal ketahuan gitu ya. Ternyata di hampir 6 bulan pernikahan ternyata masih menjalin nih hubungan dengan rekan kantornya yang itu masih satu divisi. Nah setelah ketahuan baru tuh akhirnya minta maaf, bakalan mengaku paling bersalah, yang akhirnya berupaya untuk minta maaf, berjanji tidak akan mengulangi dan akan berfokus pada
rumah tangga nantinya kalau aku mau nikah gitu kan. Jadi itu akan berusaha gimana nih bersilat lidah supaya meyakinkan calonnya untuk tetap menikah, dan sampai pada akhirnya ya apa ya luluhnya jadi luluh gitu ya pasangannya. Yang akhirnya dari situ ya udah ternyata hubungannya terus berlanjut. Ketika udah dimaafkan sama pasangannya, ya udah ayo kita bareng-bareng lagi mempersiapkan pernikahan gitu kan. Nyatanya justru hubungan perselingkuhannya dengan rekan kerjanya itu masih terus berlanjut sampai di H-1 akad nikah. Bayangin, ini bukan H-1 bulan ya, H-1 hari. Jadi hari besok itu mau nikah, hari ini itu masih sempat-sempatnya nih kontakan atau video call sama ya rekan kerjanya itu tadi yang jadi selingkuhannya loh. Itu orang mau nikah tapi masih sempet ya mikir selingkuh itu kan ya patut dipertanyakan ya, ini niat apa enggak gitu kan. Ada yang sampai seperti itu. Yang alhasil ketika si pihak perempuan ini itu awalnya memaafkan, ternyata setelah menikah gitu ya, udah dilanjutkan sampai pernikahan, di usia pernikahan yang baru 6 bulan saja, baru ketahuan lagi nih, ternyata ya si suaminya ini itu masih terus berlanjut melakukan hubungan nih sama pihak rekan kerjanya. Yang hubungan ini tuh sudah terjalin sejak sebelum menikah sampai terjadinya pernikahan. Padahal yang harusnya pernikahan di usia 6 bulan itu kan masih masa honeymoon period ya. Yang itu ya masih bersemi-semi, masih masa romantis-romantisnya. Nah, tapi ini justru malah kebalikannya. Yang harusnya itu masih di masa honeymoon period, justru masih malah akhirnya ya sudah dapat pengkhianatan ya dari pasangannya. Loh, ini kan kalau nggak kita antisipasi, kalau kita nggak punya bekal nih untuk menilai pasangan kita, kalau kita itu nggak tahu nih gimana menyikapi orang yang sudah punya riwayat seperti ini loh, ini akhirnya bisa terbawa sampai yang namanya pernikahan. Nah, ada begitunya. Apalagi kebanyakan juga ini pernah saya jumpai ya bahwasannya kebanyakan orang yang dia itu mentoleransi nih perselingkuhan sejak sebelum menikah itu akan cenderung bisa terbawa sampai setelah pernikahan. Alhasil pernikahannya yang malah ya kenapa-kenapa gitu kan. Nah, makanya ini bagi teman-teman juga nih, ini kan ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah gitu kan. Kayaknya kalau yang belum menikah terutama hal ini baiknya bisa diantisipasi, salah satunya dengan bekal ilmu pengetahuan yang nanti kan kita bahas sampai habis gitu ya, sampai tuntas. Jangan kemana-mana dulu nih, tetap semangat dulu ya sampai akhir. Nah, akhirnya itu salah satu contoh kasus nih dari pihak laki-laki. Kalau di satu sisi ada juga nih, ini contoh kisah. Kalau kemarin kan realita nyata tentang di kasus pernikahan kan sudah saya bahas ya. Akhirnya di sini yang pranikahnya sebelum menikah, masalah sebelum menikah. Nah, kalau di sini ini ada juga nih yang dilakukan oleh pihak wanitanya. Jadi nggak cuma laki-laki yang bisa selingkuh, tapi perempuan juga bisa selingkuh di sini. Dimana ini kisah nyata ya dari klien yang pernah saya tangani juga, bahwasannya perempuan ini itu ya berasal dari keluarga broken home gitu kan, yang akhirnya secara kebutuhan kasih sayangnya itu tidak terbackup di keluarganya. Tapi bukan berarti sama dengan seperti itu ya. Ini dalam konteks khusus. Karena kan ya bergantung ya, apakah ketika pisah itu dia dapat pemenuhan kebutuhan dari anggota keluarganya ataukah justru malah sebaliknya. Nah, kalau dalam konteks yang ini adalah latar belakang perempuannya, pihak perempuannya itu berasal dari keluarga broken home yang cenderung acuh, nggak peduli nih dengan kondisi anaknya gimana, kebutuhan kasih sayang itu terbilang cukup sangat kurang. Nah, alhasil tumbuh jadi pribadi yang itu haus akan kasih sayang, dan efeknya adalah jadi mudah jatuh cinta nih sama laki-laki. Jadi ketika ya dideketin dikit, digombalin dikit, dirayu dikit, dibilang cantik dikit gitu ya, itu udah langsung langsung luluh gitu kan. Padahal posisinya ketika itu si pihak perempuannya itu sudah punya pacar yang itu terbilang ya cukup setia dan dikenal baik gitu ya. Tapi karena memang nggak mampu mengendalikan diri ketika didekati nih sama pria lain gitu ya, bahkan pria lainnya ini adalah pria yang posisinya sudah beristri. Nah, tapi justru dia malah tetap melanjutkan gitu kan, karena ya dia nggak bisa nih mengendalikan dirinya. Ketika udah ada basic seperti ini, alhasil ya dia justru lebih terdorong gitu ya untuk akhirnya selingkuh dengan laki-laki yang bahkan posisinya sudah beristri. Nah, akhirnya apa? Ketika didalemin, ternyata dia mengaku bahwasannya ada kepuasan tersendiri ketika berhasil menaklukkan banyak laki-laki gitu kan.
Tuh, ini bukan satu prestasi ya, tapi ini hal yang mungkin menurut orang dibanggakan, tapi ya itu hal yang justru sebenarnya nggak baik gitu kan. Nah, ada konteks-konteks kondisi yang seperti ini. Makanya gimana nih kita itu bisa mengantisipasi gitu ya, supaya pernikahan itu nggak terjebak sama orang-orang yang malah bisa berpotensi besar merusak bahtera rumah tangga nantinya. Nah, ada begitunya. Makanya akhirnya di sini kalau kita udah tahu nih tentang contoh-contoh kisah nyata gitu ya yang sempat saya bahas barusan, apalagi yang mungkin udah dibahas ya di pertemuan yang sebelumnya gitu ya, di tanggal 26 itu. Nah, disinilah kita bisa berkaca bahwasannya emang orang yang dia itu dikatakan selingkuh itu orang yang seperti apa sih? Ketika kapan nih orang itu dikatakan sudah melakukan perselingkuhan? Ini saya bahas sekilas aja ya, karena nanti saya lebih dalamnya adalah di antisipasinya, porsinya lebih banyak di sana. Jadi saya singgung sekilas aja sebagai review ya dari sebelumnya, bahwasannya standar dikatakan selingkuh itu adalah ketika seseorang itu memberikan perhatian lebih ke lawan jenis yang bukan mahramnya secara intens di luar batasan urusan profesionalitas kerja. Nah, dan kecenderungannya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pasangan. Nah, karena kan kalau misalkan banyak ya orang-orang itu menggunakan alasan bahwasannya ini urusan pekerjaan, akhirnya nggak apa-apa nih buat keluar misalkan, yang akhirnya secara intens ketemu terus menerus di luar urusan pekerjaan. Ada yang bahkan menggunakan alibi pekerjaan untuk akhirnya ya memenuhi dorongannya gitu ya, untuk memenuhi aspek bisa memberikan perhatian pada orang lain. Nah, akhirnya kalau dalam hal ini kita perlu melihat standar selingkuhnya adalah dari ya ketika pasangan kita itu memberikan perhatian lebih nih ke lawan jenis yang bukan mahramnya gitu ya, ke orang lain lah ibaratnya, secara terus-menerus, secara intens, maka yaitu hakikatnya sudah melakukan perselingkuhan, terlepas dia itu menjalani komitmen atau tidaknya. Karena kalau orang yang dia aku nggak ada hubungan kok sama dia lah, tapi perilakunya ternyata udah intens nih komunikasi, bahkan udah sampai curhat-curhatan, ada panggilan-panggilan sayang dan lain sebagainya loh ya, berarti itu udah hakikatnya selingkuh gitu ya, meskipun dia tidak mengakui. Nah, ada begitunya. Makanya akhirnya dari sini kemarin kita sempat singgung gitu kan, gimana sih kita tuh bisa mengidentifikasi pasangan kita tuh selingkuh dari mana gitu ya. Nah, ada beberapa ciri gitu ya untuk kita bisa menyimpulkan pasangan kita selingkuh atau tidaknya. Nah, karena kemarin di pertemuan sebelumnya itu kita pembahasannya baru 5 ciri gitu ya, maka di sini saya coba detailkan ya. Ada 12 ciri nih yang menunjukkan pasangan kita itu selingkuh. Sampai yang seperti apa gitu ya. Mulai dari yang pertama, ya pasti protektif terhadap handphonenya. Ya, kalau orang dia nggak ada yang disembunyikan, ya ngapain akhirnya sampai seprotektif itu, yang kemana-mana harus dibawa, kita mau pinjem aja nggak boleh gitu kan, bahkan udah langsung marah nih kalau misalkan kita pinjem handphonenya. Nah, berarti ada sesuatu hal yang disembunyikan di sana. Karena kalau emang nggak ada yang disembunyikan, ya udah biasa aja gitu kan, ya berarti di sana. Kayaknya kalau kita menemukan ada gelagat pasangan kita, baik yang sebelum menikah ataupun sudah menikah ya, pasangan kita itu udah protektif nih sama handphonenya, maka kita patut curiga. Ada apa sebenarnya? Ada hal apa nih yang disembunyikan? Karena semua sumber informasi terpusat ada di handphone gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan jadi renggang. Yang biasanya itu kita biar biasa perhatian orangnya, terbiasa sering komunikasi, kita terbiasa untuk menjalin ya interaksi yang cukup intens gitu kan, tapi tiba-tiba kok jadi kayak hubungan jadi renggang aja gitu ya, sama-sama nggak ada upaya buat memperjuangkan hubungan ya, kayak sama-sama saling acuh ya, komunikasi juga makin turun gitu kan. Nah, apalagi kalau ditambah dengan ciri pertama nih, udah hubungannya renggang, dia protektif terhadap handphonenya, ya benar-benar kelihatan ada gelagat yang disembunyikan lah, berarti itu makin patut dicurigai gitu ya. Nah, itu ciri-ciri yang kedua. Dan yang ketiga, cirinya lagi adalah ya terlihat banyak melakukan kebohongan. Karena kan kalau orang yang dia itu bohong, ya pasti akan kelihatan dengan sendirinya. Kenapa? Karena ya memang Allah itu udah luar biasa ya sistem yang mungkin
tubuh yang diberikan sama Allah itu kan, kalau manusia itu jujur, secara psikologis dia akan santai, dia akan nyaman, dia akan tenang, pembawaannya pun juga nggak panik, nggak apa ya ibaratnya, ya kayak orang nggak ada yang ditakutin gitu kan. Tapi justru ketika seseorang itu terlihat adanya hal yang disembunyikan, entah akhirnya matanya itu jadi dia kemana-mana ketika diajak bicara, dia juga nggak merespon ibaratnya gitu kan. Apalagi kelihatan ada gelagat menyembunyikan sesuatu, nggak berani menatap lawan bicara, udah panik sendiri nih ketika membahas sesuatu atau ditanyain lah, berarti ini ada hal apa nih yang disembunyikan gitu kan, ada di sananya. Kemudian yang keempat cirinya lagi adalah jadi lebih sensitif ya dan mudah marah. Nah misalkan nih teman-teman di sini pernah ada pengalaman diselingkuhi, pernah ada pengalaman mungkin tahu nih orang terdekat yang melakukan perselingkuhan, atau bahkan teman-teman di sini juga ada yang ada pengalaman nih sebelum menikah, sebelum melakukan pernikahan, dia masih masa-masa pacaran misalkan, ternyata kelihatan nih ada gelagat perselingkuhan, boleh juga ya di-share di kolom chat ya, kita bisa berbagi sharing nih pengalamannya teman-teman untuk mengidentifikasi ciri-ciri perselingkuhan itu sampai yang seperti apa. Nah makanya kalau yang ciri yang keempat gitu ya, dimana ya orang itu ketika selingkuh itu bakalan jadi lebih sensitif dan bakalan jadi mudah marah. Jadi kalau ya kita bahas apa itu udah langsung marah, kita singgung tentang apa itu udah langsung emosi gitu kan. Bahkan ya nggak ada hal apa-apa nih sebenarnya, itu bisa jadi perkara. Jadi kayak selalu mengada-adakan aja, segala sesuatu tuh kayak jadi perkara gitu yang bisa ya jadi sumber marah dalam hal ini. Ada begitunya, makanya kalau sebelumnya pasangan kita itu jarang melakukan amarah, jarang dia itu sebenarnya orangnya sabar gitu kan. Tapi kok tiba-tiba selama ini sering pernah marah gitu kan. Nah akhirnya di sini kita perlu dalemin nih, ini marahnya kenapa, ini sensitifnya kenapa, ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kalau misalkan marahnya mungkin karena ada sikap kita yang keliru, ya itu wajar. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada hal apapun gitu ya, tiba-tiba jadi sensitif, tiba-tiba gampang marah, nggak kayak sebelumnya, nah itulah patut kita pertanyakan gitu ya dalam hal ini. Nah pun ciri yang kelima selanjutnya adalah selalu menghindari obrolan mengenai komitmen. Ini baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah ya. Jadi kalau orang yang dia itu tiap kali diajak membahas tentang komitmen, dia selalu selalu menghindar, bahkan ya udahlah akan mengalihkan dengan berbagai macam topik, nggak mau bahas itu. Nah itu justru malah semakin patut kita curigai gitu ya. Ini kenapa kok harusnya seseorang itu kalau dia lurus-lurus aja mau bahas komitmen, ya udah ayo gitu kan. Tapi ketika ini orangnya mengatakan lisannya, oh ya aku komitmen sama kamu, tapi ketika diajak bicara lebih dalam gitu ya mengenai komitmen, mengenai ini arah jangka panjang ini hubungan mau dibawa kemana, baik yang apakah ini misalkan yang belum menikah, apakah ini akan berlanjut ke pernikahan, ataukah justru ini bakalan yang sudah menikah gitu ya, yang sudah menikah ini hubungan mau dibawa kemana, kita berumah tangga mau mencapai apa dan lain sebagainya. Nah ketika disinggung tentang hal yang mengarah pada komitmen tapi udah nggak mau ngebahas nih misalkan gitu kan, nggak mau ngebahas ini karena bukan tanpa alasan ya, misalkan kalau ada alasan karena capek atau apa itu wajar. Tapi kalau justru malah nggak ada alasan yang jelas diajak bicara komitmen dan ada konsistensi gitu ya, tiap kali diajak membahas ke arah sana kok malah nggak ada respon misalkan, nah ini dari situ kita patut curigai seperti apa. Nah pun kalau misalkan mana tadi, nah ini ciri yang berikutnya lagi adalah jadi cenderung lebih cuek gitu ya dalam hal ini, ya nggak ada alasan aja gitu kan, yang biasanya perhatian tiba-tiba berubah jadi cuek gitu aja. Bahkan ketika diajak membahas tentang kondisi hubungan atau kondisi rumah tangga, atau bahkan ya hal-hal yang mengarah pada ya intensitas keintiman lah di antara keduanya, tapi nggak mau membahas itu, nah jatuhnya ya cenderung lebih cuek dalam hal ini. Nah ketika ada keenam ciri ini gitu ya, nah ini kita bisa cross checkkan dengan ciri-ciri yang selainnya.
Karena nggak sama dengan ya, misalkan nih tadi ada komentar juga nih dari Rohman, oh ya ada lebih sensitif Kak dan mudah marah gitu kan. Apakah sama dengan selingkuh gitu ya? Oh ya belum tentu juga. Kita lihat dulu nih apakah dari ciri-ciri lainnya juga bisa terpenuhi gitu ya. Karena nggak cuma satu ciri aja yang langsung kita bisa simpulkan itu perselingkuhan. Karena harus holistik. Kita harus melihat dari konsistensi perbuatannya, apakah menunjukkan ciri-ciri yang selainnya juga. Nah itu baru di 6 ciri ya. Di berikutnya lagi adalah ya, lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Oh kalau dia misalkan nih belum menikah tapi lebih memilih menghabiskan waktu lebih banyak di luar, dalam artian oh ya emang kita belum menikah, jarang ketemu, ya itu hal yang wajar. Tapi kalau justru dia nggak mau meluangkan waktu nih buat pasangannya dan lebih memilih buat menghabiskan banyak waktu di luar, itu kita perlu pertanyakan. Itu orangnya benar-benar serius nggak gitu kan? Apalagi kalau dia sudah menikah nih, sudah menikah yang harusnya udah ada kesadaran ya untuk akhirnya menghabiskan waktu untuk keluarganya, ada tanggung jawab di keluarganya, tapi lebih memilih menghabiskan banyak waktu di luar. Nah ini ada hal apa nih yang akhirnya sampai seperti itu? Apalagi kalau pulangnya itu selalu tengah malam, terus yang biasanya pulang kerja cuma sampai maghrib, tapi konsisten nih, pulangnya tengah malam mulu gitu kan. Loh, ini ada hal apa nih? Kok aneh gitu kan? Nggak seperti biasanya. Itu kita juga perlu pertanyakan gitu ya dalam hal ini. Yang kedelapan, lebih memperhatikan penampilan, tidak seperti biasanya. Ada lanjutannya ya, tidak seperti biasanya. Oh, kalau misalkan nih orang dia ya udah penampilannya emang ya udah biasanya seperti itu, tapi tiba-tiba kok lebih peduli penampilan ya, gitu kan. Apalagi ini bagi yang mungkin kalau yang belum menikah, oh ketika melihat pasangannya itu lebih memperhatikan penampilan gitu ya, itu mungkin hal yang wajar karena masih masa promosi gitu kan. Tapi kalau ini terjadi di sudah menikah, nah maka disitulah yang akhirnya membuat, loh ini biasanya suamiku, pasanganku itu nggak begini amat penampilannya, tapi kok sekarang kelihatan banget ya jadi fashionable. Terus habis itu beli apa ya skincare yang mungkin membuat dirinya makin cakep, atau bahkan ya pomade atau apa yang intinya nggak seperti biasanya. Nah disitulah yang akhirnya bisa coba kita telah lebih dalam. Kemudian ciri yang kesembilan adalah ya dia akan bisa tiba-tiba menuduh kamu selingkuh tanpa ada alasan yang jelas. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, kita nggak menunjukkan gelagat aneh sebenarnya, tapi kok kita tiba-tiba dituduh ya melakukan perselingkuhan. Nah itu biasanya kecenderungannya adalah cara seseorang untuk melindungi dirinya supaya dia nggak ketahuan selingkuh. Akhirnya apa? Refleksnya adalah dengan cara menuduh orang lain dulu aja. Biar orang lain tuh fokus utamanya bukan di diri orang itu, si pelakunya. Tapi akan fokus utamanya adalah melindungi dirinya atau bahkan membela dirinya, klarifikasi dan lain sebagainya. Akhirnya nggak ada curiga tuh sama pasangannya. Nah disinilah yang kadang kita bisa terjebak manipulatif ya dalam hubungan. Nah oleh karenanya di sini kita perlu aware nih kalau misal pasangan kita itu tiba-tiba menuduh kita selingkuh nih, kamu selingkuh ya, padahal nggak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita mintai bukti, ketika kita mintai alasan yang jelas, dia nggak bisa menyampaikan, ya hanya tuduhan aja jatuhnya. Nah di situ kita patut mencurigai, jangan-jangan sebenarnya pelakunya adalah orang itu sendiri gitu ya. Nah, ada begitunya. Apalagi di hal yang ke-10 adalah bisa berubah jadi overprotective. Jadi di situ ya dia biasanya ya apa ya gambarannya bisa jadi lebih protektif aja dari biasanya. Yang sebelumnya itu biasa aja, tapi malah ya jadi apa namanya bisa berubah jadi overprotective gitu ya. Ya pokoknya ada perubahan yang lebih dari biasanya. Ada begitunya. Bahkan ya sampai di sini adanya jejak keuangan yang janggal. Nah kalau ini ciri nomor 11 dan 12 itu lebih kepada yang sudah menikah ya. Jadi ada riwayat keuangan yang nggak biasanya, kemudian intensitas keintiman itu tiba-tiba menurun drastis. Nah itu kita patut curigai. Dengan catatan di sini bukan hanya dengan satu ciri kita langsung menyimpulkan, tapi kita harus cross-check-kan dengan ciri-ciri yang lain. Apakah benar-benar pasangan kita itu mengarah pada perselingkuhan, ataukah justru malah ya sebaliknya gitu ya dalam hal ini. Nah, makanya akhirnya kalau kita udah tahu nih ciri-ciri perselingkuhan itu yang seperti apa, nah di sini kita coba nih mempertanyakan gitu ya, apa sih yang sebenarnya
menjadi penyebab gitu ya pasangan itu bisa selingkuh. Nah, sebelumnya pernah saya singgung juga nih di yang sebelumnya, makasih nih saya nggak terlalu dalam ya, saya bahas sekilas aja. Disinilah kalau misalkan nih teman-teman ada riwayat atau mungkin ada pengalaman nih dari kerabat dekat atau bahkan pengalaman pribadi ya, yang tahu pasangannya itu selingkuh atau apa, boleh ya disampaikan di kolom chat buat men-sharingkan nih. Kira-kira apa sih yang sebenarnya membuat orang itu bisa sampai selingkuh? Apa sebabnya? Kenapa kok bisa sampai orang itu terdorong buat selingkuh? Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Karena tadi keduanya pun sama-sama punya potensi melakukan yang namanya perselingkuhan gitu ya. Jadi nggak cuma laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan keduanya punya potensi yang sama. Nah, ada begitunya. Akhirnya di sini saya rangkumkan penyebab dari perselingkuhan itu sendiri gitu ya. Ada beberapa hal. Nah, mulai dari yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis, di mana psikologis ini itu terbagi menjadi dua macam ya, psikologisnya laki-laki dan psikologisnya perempuan. Loh, apa bedanya? Nah, ini yang perlu kita pahami adalah laki-laki secara kebutuhan psikologis itu lebih kepada kebutuhan harga diri, tapi kalau perempuan itu butuhnya lebih ke aspek cinta kasih. Nah, itu nanti seperti apa? Kan saya bahas lebih dalam di slide selanjutnya ya. Ini saya bahas sekilas dulu di sini. Jadi ketika ada kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi, entah itu apa ya, kurangnya perhatian atau mungkin tidak dihargai nih sama pasangannya, itu akan bisa berdampak pada ya orang itu karena kebutuhannya nggak dipenuhi, ya pasti akan cenderung berontak gitu ya. Ya ibaratnya kita ada kebutuhan apa nih? Kita kebutuhannya adalah makan misalkan, mengganjal rasa lapar gitu ya. Nah, tapi kebutuhan makan kita itu tidak terpenuhi nih. Alhasil kan pasti kita berontak, ada nggak nyaman gitu kan. Orang lapar itu kan nggak enak. Akhirnya ada dorongan nih untuk mencari gimana kita bisa menyelesaikan masalah lapar kita. Entah akhirnya itu dengan cara ngambil makanan di dapur, entah akhirnya dengan cara beli, entah akhirnya masak, dan lain sebagainya, itu kan banyak. Nah, pun sama halnya dengan kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu ibaratnya kebutuhan alamiah yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, disitulah yang akhirnya jadi bibit-bibit perselingkuhan. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, adanya rasa insecure dengan pasangan dalam hal ini. Ini apa nih, Isnin juga berpendapat kalau pasangan sempat mengatakan hal-hal tentang wanita lain, misal mau HB dan si X, ini merupakan salah satu tanda mau berselingkuh atau ada rasa ketidakpuasan terhadap diri kita, Mbak. Oh, kalau untuk itu ya sebenarnya nanti akan bisa disimak dulu ya sampai tuntas penjelasan saya, karena ada keterkaitannya nih sama pemenuhan kebutuhan ya nantinya. Nah, akhirnya kalau yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan seperti itu, nah yang kedua ada perasaan insecure nih dengan pasangannya. Jadi kalau misalkan nih orang ini, oh pasangannya tuh lebih baik dari aspek apapun ya, misalkan dari aspek fisik, dari aspek materi terutama, itu kalau materi itu sensitif bagi laki-laki. Karena laki-laki itu pasti pengennya lebih tinggi ya dibandingkan perempuannya. Ada dorongan alamiah yang seperti itu. Makanya kalau ada pasangan kita itu ngelihat, misalkan, oh pasanganku kok lebih baik ya dari aspek apapun gitu ya, entah secara prestasi, secara karir, secara materi. Nah, di sini ada perasaan insecure yang akhirnya ada bisa jadi bibit potensi perselingkuhan itu sendiri. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tidak punya batasan pergaulan dengan lawan jenis. Nah, akhirnya ketika laki-laki dan perempuan itu ya dengan apa ya, interaksi dengan teman-temannya, rekan kerjanya, atau ya orang-orang sekitarnya itu nggak punya batasan, ya asal berbaur aja, asal bergaul aja loh, itu bisa jadi bibit perselingkuhan. Karena pasti bermula dari adanya peluang, adanya kesempatan, bermula dari ya bertukar cerita gitu ya, ngobrol makin intens, kok nyaman, berlanjutlah makin intens lagi sampai akhirnya terjalinlah hubungan yang lebih dari itu. Makanya batasan ini apa ya bisa menjadi salah satu sebab ya terjadinya perselingkuhan dalam hal ini. Apalagi kalau orang dia nggak punya prinsip, dia harusnya seperti apa sih, batasan bergaulnya dengan jenisnya itu seperti apa. Yang keempat, ya adanya pelampiasan amarah dan dendam gitu ya pada pasangan. Entah karena ada pernah dikhianati juga, atau bahkan marah karena kebutuhan yang nggak dipenuhi, itu juga bisa ya ada keterkaitannya dengan yang sebab pertama. Atau bahkan dia ada pasangannya itu melakukan
ya perbuatan-perbuatan atau perilaku yang buat dia nggak nyaman, melanggar batas yang dibuat nih bareng-bareng gitu ya, itu juga bisa jadi pelampiasan. Apalagi ketika seseorang itu nggak bisa mengendalikan rasa amarahnya, alhasil malah yang efeknya kemana-mana. Nah, yang kelima adalah adanya renggangnya komunikasi gitu ya. Jadi kalau orang yang dia itu sudah komunikasinya udah renggang dengan pasangannya, udah nggak intens lagi, udah makin sama-samanya jauh lah, itu tambah semakin memperparah. Jadi potensi masuknya orang ketiga itu bisa jauh lebih besar dalam hal ini. Yang keenam, ada perasaan bosen nih sama pasangan. Kayak ya udah hidupnya monoton aja gitu. Ya suami yang menjalankan tugasnya gitu aja. Istri juga menjalankan tugasnya gitu-gitu aja gitu kan. Alhasil ketika di titik jenuh dari kedua belah pihak sama-sama ngerasa bosennya nih. Nah, disitulah yang bisa jadi bibit munculnya perselingkuhan. Makanya akhirnya di sini apakah cuma 6 hal ini saja? Oh enggak, sebab perselingkuhan itu ada banyak. Yang di sini saya rangkumkan itu ya ada 11 ya. Ada 11 yang saya lanjutkan lagi adalah yang ketujuh gitu ya, punya akhlak selingkuh. Nah, kenapa kok bisa sampai seperti ini? Karena kalau orang yang dia itu sudah punya akhlak selingkuh, apalagi sejak sebelum menikah, seperti yang tadi saya contohkan di awal gitu ya, kejadian sebelum menikah, ini potensi pengulangannya terbilang cukup besar. Karena dia sudah punya kenikmatan gitu ya, dia udah merasakan kenikmatannya selingkuh, kenikmatan gonta-ganti pasangan, kenikmatan ya memulai hubungan yang baru sama orang lain gitu kan, biar dia nggak bosen dan semacamnya. Alhasil udah jadi akhlak nih. Yang namanya akhlak itu kan terbentuknya nggak 1 hari 2 hari ya, tapi ini dibentuknya terus menerus karena dia nggak mau introspeksi diri, nggak mau ibaratnya mempelajari kesalahannya, nggak mau introspeksi gitu kan. Nah, alhasil ya udah dia bakalan lanjut aja gitu kan, terus selingkuh aja gitu kan. Pernah nggak sih teman-teman di sini gitu ya punya pengalaman entah temennya, orang terdekatnya, atau bahkan keluarganya, atau bahkan kita sendiri yang mengalami berhadapan dengan orang yang punya akhlak selingkuh tuh gimana sih? Nah, akhirnya mungkin bisa di-sharing juga ya di kolom chat kalau misalkan mau cerita tentang akhlak selingkuh, pernah nggak kita berhadapan dengan orang akhlak selingkuh, atau bahkan pernah juga nih pengalaman saya menangani klien gitu ya, orang yang sudah punya akhlak selingkuh itu ya dia pasti bakalan jadi doyan ya selingkuhnya. Apa aja jadi alasan gitu kan. Oh ini pasanganku membosankan. Oh karena kamu sih nggak memenuhi kebutuhanku. Oh karena kamu sih begini begitu dan lain sebagainya. Padahal ya sebenarnya doyan aja dia selingkuh. Tapi alasannya aja yang dibuatnya beda-beda. Entah alasan pasangannya, alasan kerjaannya, alasan karena wanita itu yang aktif menggoda dan lain sebagainya. Nah makanya akhirnya kalau kita melihat ada akhlak selingkuh pada pasangan kita, apalagi yang belum menikah ya, itu patut diwaspadai. Itu yang harus kita antisipasi gitu ya. Kita harus melihat nih pasangan kita ini punya nggak sih akhlak selingkuh gitu ya. Nah yang kedelapan adanya pengganggu dari luar. Nah kalau adanya pengganggu dari luar itu ya bisa karena laki-lakinya misalkan yang proaktif kalau buat ke perempuan ya, atau bahkan sebaliknya. Oh ada laki-laki nih yang proaktif ke perempuan, ada perempuan yang proaktif ke pihak laki-laki. Alhasil ya ada aja nih gangguan gitu ya dari orang-orang yang ibaratnya ya memang gak baik. Karena kan orang-orang baik gak mungkin ya mau ganggu rumah tangga orang atau hubungan orang lain gitu ya. Nah itu ada hal yang semacam itu. Yang kesembilan bisa juga disebabkan karena rendahnya komitmen. Kayaknya rendahnya komitmen di sini itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, sebab seseorang itu ya udah memang dia nggak mau komitmen aja dari dulu. Nah, yang sebab yang ke-10 tidak terpuaskan secara biologis, kalau ini khusus yang sudah menikah ya. Kalau sudah menikah, kebutuhan biologisnya itu nggak terpenuhi nih, itu juga bisa menjadi dorongan untuk akhirnya dia ya pengen dapat kenikmatan dari orang lain. Nah, ada di sananya. Atau yang ke-11 adalah pengondisian lingkungan itu buruk. Kalau entah ini dikondisikan sama rekan kerjanya, orang-orang di kantornya, makanya sempat saya singgung juga sebelumnya gitu ya, bahwasannya, pernah nih barusan aja denger gitu ya berita di detik.com itu, ada yang sampai perselingkuhannya itu difasilitasi. Oh si manajer A itu nanti memfasilitasi hotelnya, yang orang B divisi B gitu ya, dia nanti memfasilitasi kendaraannya. Oh nanti divisi C nanti dia yang memfasilitasi perempuannya gitu ya, dan itu udah jadi tersistem gitu ya di perusahaan.
Itu kan tambah lebih fatal lagi ya, kalau kita kerja di lingkungan yang justru mengondisikan perselingkuhan itu menjadi hal yang biasa. Apalagi ya, memang ini kulturnya kok, itu hal yang biasa kok, lama-lama kita bisa mentoleransi. Lah ini malah bahaya ya. Akhirnya kebalik nih, yang harusnya kita membiasakan yang benar, alhasil malah membenarkan yang biasa terjadi. Nah ini jangan sampai kebalik. Makanya akhirnya kalau kita udah tahu nih apa yang menjadi penyebab pasangan itu bisa sampai terjebak perselingkuhan gitu ya, dengan adanya sebab-sebab yang tadi saya sampaikan, nah maka gimana nih caranya kita mengantisipasi gitu ya, jalannya apa ya, supaya nggak sampai terjebak nih dalam perselingkuhan. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang langkah antisipasinya seperti apa, kita harus tahu dulu bahwasannya di antara sebab-sebab yang banyak ini tadi, apa sih sebab yang paling sering terjadi gitu ya, yang akhirnya membuat seseorang itu potensi selingkuhnya jauh lebih besar. Kalau tadi kan yang 11 ini kan secara makro ya, banyaknya, oh ini loh ada macam-macamnya. Tapi yang paling sering itu apa? Yang paling sering kejadian? Nah, di sini kita bahas dulu gitu ya, supaya kita tahu sebab utamanya yang paling sering terjadi itu karena apa sih? Baik yang sebelum menikah maupun yang sudah menikah dalam hal ini. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya, skema di sini bahwasannya yang menjadi sumber sebab utama perselingkuhan gitu ya, yang paling sering terjadi pada pria dalam hal ini adalah, nah jadi ini bermula dari gini nih, jadi laki-laki itu punya kebutuhan dua aspek gitu ya, yang pertama adalah kebutuhan psikologis, yang kedua adalah kebutuhan biologis. Nah yang pertama kebutuhan psikologisnya laki-laki itu beda sama perempuan. Kalau laki-laki kebutuhan utamanya adalah di aspek harga diri gitu ya, di aspek harga diri, yang itu mulai dari apa saja sih? Oh ya, mulai dari kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dipercaya, kebutuhan dihargai, diapresiasi, yang prinsipnya adalah pemenuhan kebutuhan harga diri. Bagi laki-laki itu hal yang utama, beda sama perempuan. Kalau perempuan dominannya bukan di sana. Kalau perempuan itu dominannya lebih ke arah aspek kebutuhan perhatian ya, kebutuhan perhatian, cinta kasih, dan lain sebagainya. Makanya kebutuhan psikologisnya laki-laki dan kebutuhan psikologisnya perempuan itu dua hal yang sangat berbeda. Ini yang harus diketahui nih, terutama bagi yang belum menikah gitu ya, termasuk yang sudah menikah juga harus tahu nih, kebutuhan pasangan kita itu apa sebenarnya. Nah akhirnya, karena kan kebutuhan itu kan ngomongin sifat alamiah bawaan ya dalam diri seseorang. Kalau kebutuhan itu nggak terpenuhi, inilah jadi gejolak nih dalam diri yang akhirnya pelampiasannya bisa kemana-mana. Nah, kayak tadi orang lapar ya, orang lapar kalau nggak dipenuhi, ya dia bakalan bisa mencari dengan segala cara nih untuk memenuhi, ya mengganti rasa laparnya. Nah, makanya akhirnya kebutuhannya laki-laki, dua hal ini itu adalah kebutuhan yang itu menjadi kebutuhan utama nih dari aspek psikologisnya adalah harga diri, dan ada kebutuhan biologis yang dominan. Beda sama perempuan gitu ya. Kalau perempuan itu lebih ke arah physical touch-nya, lebih ke arah sentuhan fisiknya, tapi kalau laki-laki kebutuhan biologis seksualnya itu dominan. Nah ini kita juga harus sama-sama pahami. Nah, akhirnya ketika kebutuhan psikologis dan kebutuhan biologisnya ini tuh belum terpenuhi atau tidak terpuaskan gitu ya, disinilah yang akhirnya ketika nggak terpenuhi akan muncul nih gejolak perasaan nggak nyaman, kayak tadi orang lapar ya. Yang alhasil efeknya adalah ada dua macam. Yang pertama, dia bisa jadi rasa amarah dan kecewa karena merasa tidak dihargai, merasa nggak terpuaskan gitu ya oleh pasangannya. Nah, atau yang kedua adalah merasa insecure karena merasa wanitanya lebih baik dibandingkan dirinya, atau bahkan insecure karena harga dirinya tuh udah tersinggung duluan gara-gara pasangannya jauh lebih tinggi nih dibandingkan laki-lakinya. Nah, padahal kan laki-laki kan dorongan alamiahnya untuk dia itu di posisi lebih tinggi dibandingkan wanitanya itu cenderung cenderung lebih dominan memang. Bahkan dalam penelitian itu dibahasakannya adalah laki-laki itu pengen menjadi sosok pahlawan bagi wanitanya, sehingga laki-laki itu pengen di atas wanita. Nah sehingga disitulah yang akhirnya membuat kebutuhan harga dirinya bisa terpenuhi. Nah tapi nggak semuanya begitu ya, dengan catatan itu semua kalau bisa dikelola ya nggak akan terjadi perselingkuhan. Tapi kalau justru gejolak perasaan-perasaan ini nggak mampu dikelola dengan baik gitu ya, disitulah yang akhirnya jadi peluang dan kesempatan untuk selingkuh. Nah apalagi kalau misalkan nih ini ada gambar cewek gitu ya, itu dalam artian apalagi kalau udah nggak mampu mengelola, ditambah adanya godaan yang aktif dari luar, ada wanitanya yang aktif menggoda gitu kan, jadilah peluang dan kesempatan untuk selingkuh.
Nah, andaikan nih nggak ada godaan nih dari ya pihak perempuan ya yang proaktif gitu kan, perempuan lain maksudnya ya pelakor ya lah ibaratnya. Ya dia akhirnya apa? Ya jadi akan menciptakan sendiri kesempatan untuk selingkuh. Sebenarnya nggak ada kesempatan, tapi dia mengada-adakan kesempatan itu. Nah, ada begitunya gitu kan. Makanya akhirnya dari sinilah kita harus pahami bahwasannya yang paling sering terjadi, perselingkuhan yang paling sering terjadi pada laki-laki adalah ketika kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak mampu terpenuhi dan tidak terpuaskan dalam hal ini. Nah, ada begitunya. Itu kalau dari laki-laki. Kemudian gimana nih kalau dengan perempuan gitu ya? Nah, kalau dengan perempuan, hal yang paling sering terjadi pada perempuan itu adalah ketika perempuan itu kan kebutuhan utamanya kan sempat saya singgung ya, kebutuhannya adalah kebutuhan psikologis. Beda, kalau biologis itu lebih dominan laki-laki. Meskipun perempuan ada, tapi nggak sedominan laki-laki. Nah, akhirnya perempuan itu kebutuhan utamanya lebih kepada perhatian, ungkapan kasih sayang, sentuhan fisik, didengarkan, dipahami gitu ya. Nah, makanya tantangannya biasanya yang jadi tantangan adalah laki-laki itu tidak biasa mendengarkan perempuannya. Nah, alhasil perempuannya ngerasa nggak ada pihak yang mendengarkan dia. Ngerasa nggak ada pihak nih yang mampu jadi tempat bersandarnya, jadi tempat keluh kesahnya, jadi tempat untuk dia dipahami nih sama orang lain gitu, dipahami sama pasangannya maksudnya gitu ya. Nah, disinilah yang akhirnya ketika perempuan itu diacuhkan, nggak diperhatikan, apalagi diabaikan ya dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, ketika kebutuhan ini itu nggak terpenuhi dalam waktu terus menerus, disitulah gejolak perasaan itu semakin tidak nyaman. Ya gimana sih orang kalau lapar, terus dia tuh nggak bisa makan gitu kan, nggak terpenuhi nih kebutuhan makannya, pasti kan meronta terus nih perutnya buat minta dipenuhi gitu kan. Nah, kalau dia nggak mampu mengendalikan ini nih, apalagi dalam kurun waktu yang cukup lama ya, disitulah yang akhirnya ada gejolak perasaan yang muncul gitu ya, entah itu rasa amarah, rasa kecewa karena merasa tidak dicintai. Jadi perempuan itu kalau dia merasa tidak dicintai, dia akan menjadi haus perhatian. Jadi kayak orang yang ibaratnya sudah nggak makan lama gitu ya, orang yang udah puasa lama gitu ya. Nah itu dia pasti ketika melihat makanan, melihat minuman tuh akan jadi lebih haus gitu ya, akan lebih lapar gitu kan ibaratnya. Alhasil di sini jadi sosok yang itu haus akan perhatian. Nah, ketika perempuan itu haus akan perhatian gitu ya, akhirnya kalau ini tuh nggak mampu dikelola dengan baik gitu ya, alhasil gitu ya, ketika dia bertemu dengan orang yang misalkan memberikan perhatian, oh ternyata ada yang lebih perhatian ya dari pasanganku, ada yang lebih perhatian ya dari suamiku, jadilah peluang dan kesempatan untuk akhirnya terjadi perselingkuhan gitu ya. Nah, itu kalau bagi perempuan. Dan bahkan kalau misalkan nih, nggak ada laki-laki yang mendekati, nggak ada laki-laki yang itu perhatian atau apa, justru dia juga bisa menciptakan sendiri kesempatan untuk selingkuh. Entah akhirnya mulai untuk caper-caper, manja-manja, minta diperhatikan gitu ya sama orang lain yang notabene bukan pasangannya nih. Nah, itu juga bisa. Karena adanya ya dorongan gitu ya. Adanya dorongan yang akhirnya membuat seseorang itu ya ngebuat dia itu jadi pengen selingkuh gitu kan. Ada di situnya. Makanya akhirnya ketika perempuan itu kebutuhannya yang nggak terpenuhi gitu ya dalam aspek psikologisnya ya, perhatiannya, ungkapan kasih sayang, dia pengen didengarkannya, sentuhan fisik kayak pelukan misalkan atau apa ya, itu utama bagi yang sudah menikah gitu kan. Kalau yang belum menikah yang paling utama adalah perhatiannya. Nah itu pasti akan ada dorongan, tapi tidak sama dengan ya langsung sama dengan selingkuh, enggak, tapi bergantung orang ya. Bisa nggak dia mengendalikan itu, faktornya sangat cukup banyak ya dan kompleks. Apakah dia punya tanaman nilai untuk akhirnya tahu batasannya antara laki-laki dan perempuan seperti apa, dia tahu mana yang benar mana yang salah. Nah tapi kalau nggak mampu membendung gejolak perasaan itu, gejolak tidak nyaman itu, disitulah yang akhirnya ya rasa amarah dan kecewa itu ya jadi ngerasa kayak tidak dicintai ya, dia membuat dia ya bisa terjebak ya pada yang namanya perselingkuhan. Nah, akhirnya kalau kita udah tahu nih sebab utamanya itu sampai yang seperti apa, gambaran sebab-sebabnya tadi yang sempat saya singgung gimana gitu ya. Nah, makanya di sinilah langkah antisipasinya itu seperti apa. Di sini yang saya tekankan adalah cara kita mengantisipasi perselingkuhan itu kan ya sangat bergantung juga nih dari sebabnya seperti apa. Nah, apakah sebabnya itu dikarenakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sebabnya banyak ya.
Sebab seseorang itu kan bisa macam-macam dalam hal ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau sharing juga nih langkah antisipasi untuk mengantisipasi perselingkuhan juga boleh ya di-share di kolom chat, atau bahkan mau cerita juga nih tentang oh ini loh pasanganku selingkuh itu kalau diamati sebabnya karena ini waktu itu. Oh, atau mungkin pernah ada pengalaman diselingkuhi atau bahkan terjebak dalam hubungan jadi orang ketiga, atau bahkan ya tahu nih hubungan orang lain gitu ya di sekitar kita yang akhirnya rusak karena adanya perselingkuhan. Boleh juga ya di-share di kolom chat nih, ya berbagi cerita ya bareng sama teman-teman semua di sini. Kita ambil hikmahnya bareng-bareng dari sananya. Nah, makanya akhirnya di sini ini ada chat dari Mbak Nur Rofiko. Oke, pertanyaan dia. Berarti yang pertanyaan bisa apa ya dijawabnya nanti dulu ya. Nah, di sini cara mengantisipasi perselingkuhan itu seperti apa sih? Nah, di sini kan kita perlu tahu dulu nih sebabnya apa yang membuat seseorang itu ya melakukan perselingkuhan. Karena kan kalau kita nggak tahu sebabnya, nah kita gimana mau mengantisipasi kalau kita nggak tahu sebabnya apa? Nah, tapi yang namanya sebab ini pasti ada kaitannya nih gitu ya, antara satu sebab dengan sebab yang lain itu pasti ada kaitannya. Sehingga ini nggak dipungkiri pasti ada ya faktor-faktor yang holistik, dalam artian ya keterkaitan ya antara satu sebab dengan sebab yang lainnya. Antisipasinya pun juga nggak harus satu, tapi juga bisa berkaitan satu sama lainnya. Asalkan kita benar-benar memahami sebabnya sampai yang seperti apa. Nah, ketika sebab yang pertama nih, oh tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis, dalam artian yang tadi ya, oh laki-laki itu nggak terpenuhi kebutuhan harga dirinya, oh perempuan itu nggak terpenuhi nih kebutuhan kebutuhan perhatiannya gitu ya. Nah, disitulah yang akhirnya bisa menyebabkan ya munculnya perselingkuhan gitu ya dalam hal ini. Makanya kalau kita mengantisipasi seperti apa, baik yang sebelum menikah dan sudah menikah harus sama-sama sadar ya untuk memenuhi kebutuhan pasangannya masing-masing. Jangan sampai kita menuntut kebutuhan kita dipenuhi sama pasangan kita, tapi justru kita abai nih sama kebutuhan pasangan kita, jatuhnya egois ya. Kita maunya dipahami, tapi kita nggak mau memahami kebutuhan pasangan. Nah, jangan yang sampai seperti itu, karena gimana pun juga hubungan itu kan ya perlu ada ikatan saling, gimana di antara kedua belah pihak itu ya mau sama-sama saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dimana kalau di sini, oh kita sebagai laki-laki maka penuhilah kebutuhan perhatian wanita kita, pasangan kita gitu kan. Akhirnya misalkan kita selalu berupaya untuk menjadi pendengar yang baik. Ketika pasangan kita tuh berkeluh kesah, kita memberikan respon-respon yang respon-respon yang antusias untuk mendengarkan. Kita lontarkan dengan pertanyaan balik, oh gitu ya, emang kamu kenapa waktu itu? Lah akhirnya kan perempuan tuh kan jadi lebih semangat untuk bercerita. Akhirnya dia merasa bahwasannya oh dia didengarkan loh sama pasangannya. Tapi kalau perempuan itu kebutuhannya laki-lakinya tuh nggak mau mendengarkan, nah disitulah kadang itu perempuan jadi ngerasa nggak punya tempat cerita. Ketika dia ngerasa nggak punya tempat cerita, akhirnya ya dia jadi males buat cerita selanjutnya gitu kan. Sekali yang nggak didengarkan, refleksnya akan sama. Refleksnya sekali dicoba cerita nggak didengarkan, sekali coba cerita nggak didengarkan lagi, sekali coba cerita nggak didengarkan lagi gitu ya. Alhasil ya perempuan jadi males buat cerita. Jadi ketika ditanya pun dia kayak ya nggak apa-apa atau apa gitu kan. Nah ada begitunya, makanya akhirnya dari sinilah ya bagaimana nih laki-laki di sini gitu ya, penuhilah kebutuhan perhatian wanita kalian nantinya gitu ya, baik yang udah maksudnya yang belum menikah maupun yang sudah menikah, apalagi itu jadi kewajiban ya, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perhatian pasangan kita itu dari laki-laki. Dan pun yang perempuan juga gimana nih memenuhi kebutuhan harga diri laki-laki, entah akhirnya dengan kita itu memuji pasangan kita, dengan akhirnya memposisikan dia sebagai sosok pahlawan gitu ya bagi kita. Kita selalu berterima kasih, kita selalu mengapresiasi nih tiap pencapaiannya pasangan kita gitu ya. Bahkan kita selalu menyanjung dia entah di depan umum atau bahkan di depan kita sendiri gitu ya. Itu kita selalu menunjukkan posisi menghargai laki-laki. Apalagi ketika laki-laki itu diposisikan dia dipercaya, dia dihargai, dia selalu diapresiasi, bahkan selalu didukung nih sama pasangannya. Disitulah laki-laki tuh merasa harga dirinya terpenuhi kebutuhannya. Nah, ada di sananya. Itu kalau bagi laki-laki gitu ya. Kayaknya kalau di sini
Nih ada Salman juga sharing nih, teman saya ada diselingkuhin terus ditinggal nikah dengan mantannya. Kalau katanya sih sebabnya karena kurang komitmen dan kebutuhan perhatiannya tinggi. Saat itu nggak bisa nyukupi karena LDR. Nah itu juga bisa ya jadi sebab. Kalau itu kan sebab utamanya kembali lagi ada kebutuhan psikologis nih yang nggak terpenuhi karena terbatas jarak. Apalagi kalau orangnya tipikal yang kebutuhan perhatiannya cukup tinggi, kebutuhan psikologisnya cukup tinggi lah. Kalau nggak terpenuhi nih secara langsung gitu ya, nah itu akan bisa ya ngebuat dia gak bisa tahan, gejolaknya makin meronta-ronta lah ibaratnya dalam dirinya. Rasa laparnya tuh makin kuat. Nah kalau dia nggak bisa menghandle itu ya, orang lapar tuh kan nggak enak ya, kalau terus penerusan lapar itu kan nggak nyaman. Nah pasti refleksnya ada dorongan gitu kan, meskipun akhirnya ya tidak dibenarkan dalam hal ini. Nah karena kan faktornya kan yaitu pilihan sadar ya, orang itu apakah memilih untuk menyelesaikan hubungannya misalkan, atau memilih untuk ya udah ada alternatif lain untuk mencari pemecahan masalah bareng-bareng. Nah tapi kalau memilih untuk selingkuh ya sejatinya ya memang itu pilihannya orang itu gitu ya. Itu kalau dari aspek sebab yang pertama. Nah ada juga nih sebab yang kedua, dimana merasa insecure dengan pasangannya. Nah ini kalau di sini insecure ini bisa laki-laki atau perempuan, tapi kecenderungannya biasanya adalah laki-laki. Laki-laki nggak mau nih ada tadi ya ada sisi ego atau harga diri gitu ya dari laki-laki yang itu pengennya ya jadi sosok yang sosok pahlawan nih bagi wanitanya. Jadi ketika mungkin melihat wanitanya itu lebih tinggi dan lain sebagainya, ada sisi insecure-nya. Nah, kalau ini yang nggak mampu mengelola. Tapi kalau dia mindset-nya adalah, oh iya aku mendukung pasanganku, aku support pasanganku meskipun dia lebih baik dari aku, maka aku harus juga mengejar dia nih jadi lebih baik, kita sama-sama bertumbuh. Nah, kalau ini mindset yang benar, alhasilnya nggak muncul perasaan insecure, tapi ya ada dorongan untuk saling mendukung satu sama lain. Makanya akhirnya untuk mengantisipasinya, kalau sebabnya adalah pasangan kita insecure nih dengan kita gitu ya, maka kita pun juga harus selalu mengingatkan tentang ketidaksempurnaan masing-masing gitu ya, bahwasannya oh aku punya kelebihan mungkin di aspek karirku, tapi aku juga punya kekuranganku apa, atau bahkan ya misalkan nih pasangan kita punya kekurangan di aspek finansial, oh tapi dia punya kelebihan nih yang kita sukai, misalkan oh, karena mungkin dia tipikal orang yang perhatian, dia adalah tipikal orang yang memang bisa mengayomi, yang bisa selalu mensupport kita lah, kita selalu angkat nih kelebihan-kelebihan pasangan yang kita sukai itu sampai yang seperti apa, supaya dia nggak hanya fokus pada kekurangannya, tapi dia juga menyadari kelebihan-kelebihan dalam dirinya yang membuat akhirnya kita suka nih sama orang itu, suka nih sama pasangan kita. Itu harus dikomunikasikan. Karena kalau rasa kagum itu nggak dikomunikasikan, kelebihan itu nggak dikomunikasikan, jatuhnya bisa muncul nih perasaan-perasaan insecure yang kadang nggak terkontrol. Itu kalau dari sebab kedua. Nah, kalau dari sebab yang ketiga, ada perasaan bosan nih dengan pasangan. Maka disinilah yang namanya hubungan itu kan pasti ya ada rasa bosannya. Tapi kalau yang namanya rasa bosan ini itu nggak diatasi, nah itulah yang akhirnya jadi bibit-bibit ya, yang arah bisa pada perselingkuhan. Oleh karenanya di sini kita harus selalu menerapkan nih ide kreatif gitu ya untuk menghidupkan suasana. Entah akhirnya kita aktif mengajak pasangan kita komunikasi, kita selalu saling memberikan pujian gitu ya satu sama lain. Bahkan kita ibaratnya selalu memberikan respon yang antusias di setiap pasangan kita cerita, entah laki-laki atau perempuan gitu kan. Kita selingin juga nih dengan humor-humor gitu ya, biar ya hubungan itu nggak kaku, nggak garing gitu aja gitu kan. Atau bahkan ya kita boleh nih menghidupkan suasana dengan oh kita belum pernah nih melakukan aktivitas tertentu yang mungkin apa namanya karena udah rutinitas monoton aja tiap hari ya gitu gitu aja gitu kan, alhasil nggak ada yang hidup di dalam hubungannya. Nah makanya disitulah perlu ada upaya kreatif juga nih dari kedua belah pihak gitu ya untuk menghidupkan suasana. Entah dari kalau misalnya kita nyadar nih oh kok kayaknya ngerasa hambar ya, oh berarti ini udah waktunya nih ada gebrakan. Entah akhirnya kita flashback nih ke perjalanan masa lalu gitu ya yang positif, misalkan yang mengenang perjalanan-perjalanan yang romantisme hubungan gitu, itu juga bisa. Jadi macam-macam ya, bergantung dari ide kreatif kita seperti apa, asalkan tidak melanggar batas ya. Nah pun yang selanjutnya lagi adalah ketika sebabnya adalah tidak punya batasan pergaulan dengan lawan jenis, maka harusnya kita sudah mengantisipasi sejak awal, di mana kita membuat kesepakatan batasan pergaulan dengan lawan jenis itu yang baik seperti apa, yang seharusnya bagaimana. Bahkan kalau ini bisa dilakukan sejak sebelum menikah ya. Misalnya nih kita punya pasangan, nah itu harus ada kesepakatan yang jelas. Batasan pergaulan dengan lawan jenis itu yang gimana sih?
kapan kita dikatakan selingkuh, kapan kita dikatakan itu hal yang wajar. Oh misalkan nih, hal yang wajar apa? Oh ketika ada keperluan profesionalitas. Nah tapi batasannya sampai seperti apa? Nggak semua hal yang berurusan dengan profesionalitas sama dengan itu hal yang wajar gitu kan. Kadang banyak yang menggunakan dalih profesionalitas untuk mendukung kepentingannya. Makanya di sini semua harus dikembalikan lagi pada bagaimana sih batasan pergaulan yang benar, batasan pergaulan yang baik, terutama dengan lawan jenis. Supaya bisa meminimalisir potensi-potensi perselingkuhan itu bisa terjadi. Nah, itu kalau sebabnya adalah hal itu. Kemudian kalau misalkan nih, kita pernah tahu bahwasannya pasangan kita itu punya pelampiasan amarah dan dendam daripada kita gitu ya. Nah, maka disinilah kita harus membiasakan untuk membangun EQ atau ya kecerdasan emosional ya, emotional quotient gitu kan, bersama dengan pasangan. Kalau kita ngomongin caranya banyak sebenarnya ya, contoh jadi pembahasan topik tersendiri, kita bisa jadi bahas lebih dalam ya nanti di lain waktu. Cuman kalau di sini pada prinsipnya adalah kecerdasan emosional itu sangat bergantung pada bagaimana kemampuan keduanya dalam mengendalikan emosinya masing-masing. Itu dari keduanya gitu ya, untuk terus-menerus melatih. Karena kecerdasan emosional itu kan ya butuh dilatih ya, nggak yang sama dengan oh aku harus mengendalikan setelah itu selesai ya, enggak. Tapi semuanya harus ya dengan kesadaran bahwasannya oh sikap yang baik seperti apa, yang berlebihan gimana, temperamen enggaknya itu yang seperti apa, sehingga harusnya gimana nih dalam kita bersikap gitu ya. Kita nggak boleh berkata-kata kasar atau mungkin langsung merespon dengan keras gitu kan. Kalau kita nggak punya kecerdasan emosional yang baik, pasti yang dikorbankan adalah hubungan. Karena hubungan itu ya akan sulit ya kalau keduanya, apalagi dua-duanya sama-sama nggak punya ya kemampuan pengendalian emosi yang baik. Pasti efeknya nanti ke hubungan jangka panjang. Apalagi kalau sudah berumah tangga, pasti ya efeknya malah semakin apa ya, kebawa amarah, kebawa dendam terus menerus, jatuhnya sering mengungkit-ngungkit, nggak bisa mengendalikan emosi dalam dirinya, bahkan mudah nih untuk melontarkan. Ya udah ketika marah lontar aja kata-kata, mau kata kasar, mau kata binatang atau apa, keluar semuanya. Nah itu yang malah nggak baik ya. Nah itu ada begitunya. Sebab berikutnya lagi, ketika ngomongin renggangnya komunikasi, oh maka bagaimana nih kita membangun komunikasi yang sehat bersama dengan pasangan. Nah, di mana untuk komunikasi yang sehat itu artinya ya perlu ada kesepakatan nih dengan pasangan. Kapan kita waktunya untuk komunikasi, kita membiasakan diri bangun komunikasi itu yang seperti apa. Andaikan waktunya singkat pun, tapi kualitas obrolannya itu bisa terbangun gitu ya. Nah, disitulah yang akhirnya bisa terjaga interaksi di antara keduanya. Makanya komunikasi itu ya gimana dari kedua belah pihak. Ya mau untuk menjadi pendengar, untuk memahami, ketika udah mendengarkan, udah memahami nih dari pasangannya, kita yang juga akhirnya ya merespon balik gitu ya, memberikan feedback pada pasangan kita. Itu kunci komunikasi kan yang baik di sana. Kayak akhirnya juga bergantung nih dari kedua belah pihak, bagaimana kita ya reaktif gitu ya terhadap cerita pasangan kita yang proaktif untuk memberikan topik-topik komunikasi, akhirnya kita juga nggak yang sebatas ya aja gitu ya, tapi memang benar-benar ya kita membangun komunikasi yang sehat meskipun kita dalam kondisi kadang ya nggak mood misalkan atau malas atau apa, tapi inilah yang harus jadi komitmen keduanya untuk bagaimana menjaga komunikasi yang sehat, terutama dengan kesepakatan gimana nih komunikasi yang baik di antara keduanya. Nah kalau terkait dengan rendahnya komitmen, gimana nih kita mengajak pasangan gitu ya, kalau memang sebenarnya kan sebab rendahnya komitmen itu kan bisa banyak ya, bisa karena mungkin dia pernah punya luka masa lalu gitu ya, entah karena orang tuanya atau sebab apa, akhirnya dia itu jadi sosok yang itu ya nggak menyelesaikan masalah utamanya gitu kan, jatuhnya ya dia jadi orang yang rendah komitmen, atau mungkin karena permasalahan yang tuh ini sebenarnya butuh didalami ya kayak gitu kan. Sebabnya kenapa? Kalau sampai kita menjumpai seseorang yang itu punya komitmen yang rendah, kita perlu dalami lebih lanjut. Ini ada sebab apa nih? Apakah karena emang disebabkan luka masa lalunya belum selesai, ada luka batin nih di masa lalunya itu belum selesai, maka kalau udah sampai di titik seperti itu berarti butuh ya pendampingan profesional ya, untuk akhirnya menyelesaikan nih sebab masalah komitmennya sampai yang seperti apa. Kalau itu butuh pembahasan lebih lanjut dalam hal ini. Nah, asalkan kita tahu nih sebabnya pasangan kita tuh apakah memang tipikal orang yang rendah komitmen atau enggak, dilihatin dari mana? Lihat aja track recordnya dia sebelumnya seperti apa. Apakah memang sejak sebelum awal kita kenal, sebelum menikah, emang dia udah biasa gonta-ganti pasangan, nggak biasa untuk setia, biasa untuk ya
dikit-dikit bosen gitu ya, ganti orang dan lain sebagainya lah. Berarti itu ada pertanyaan gitu ya, dia apa yang buat dia tuh sampai ya nggak punya komitmen yang kuat gitu ya dalam hal ini. Ada begitunya. Nah, barulah berikutnya lagi, kalau misalkan sebabnya adalah adanya pengganggu nih dari luar gitu ya. Nah, maka gimana nih kita saling memenuhi kebutuhan pasangan dan bangun suasana itu yang nyaman dalam hubungan. Nah, dengan ini ada keterkaitannya ya dengan yang pertama saya singgung tadi, kebutuhan masing-masing ya, laki-laki dan perempuan, laki-laki di harga diri, perempuan di aspek perhatian. Nah, supaya ya kalau orang itu nyaman sama rumah tangganya, itu lebih terminimalisir kok untuk akhirnya melakukan perselingkuhan. Tapi kalau dia udah nggak nyaman di rumah tangganya, kebutuhannya udah nggak dipenuhi nih dari pasangannya, ya pasti ada dorongan nih untuk akhirnya dia mencari pelampiasan gitu ya di luar sana. Hanya kita bisa meminimalisirnya adalah dengan memenuhi kebutuhannya dulu nih, apa kebutuhannya dia. Karena kebutuhannya tiap orang kan kadang beda-beda ya kadarnya. Sampai yang seperti itu. Kan misalkan nih sebabnya adalah punya hak selingkuh, ini nggak coba beda ya sama rendahnya komitmen tadi. Nah, maka di sini pun ya kita harus ada perjanjian yang tegas, baik ini terjadi sebelum menikah atau bahkan kalau udah terlanjur menikah gitu ya, ini nggak apa-apa, kita bisa membuat perjanjian yang tegas gitu ya, kesepakatan dalam menjaga hubungan. Berarti kalau yang belum menikah misalkan dengan membuat surat pranikah atau perjanjian pranikah gitu ya, kalau misalkan di antara salah satu atau keduanya melakukan perselingkuhan, maka konsekuensinya seperti apa, hukumannya apa gitu ya, kesepakatannya gimana nih kedua belah pihak. Makanya kalau sudah menikah misalkan kan udah terlanjur, akhirnya sebagai antisipasi ya udah gimana kita buat perjanjian tegas nih dengan pasangan kita gitu ya, untuk menjaga apa yang harus dilakukan dalam menjaga hubungan, alternatifnya apa saja, konsekuensi ketika mengulangi itu apa gitu, itu juga bisa dilakukan ya sebagai bentuk antisipasi supaya tidak berlanjut terus menerus. Nah, yang ketiga, pengondisian lingkungannya itu buruk. Kalau ini tadi, kalau misalkan dia misalkan nih di lingkungan pergaulannya itu justru mengondisikan dia buat selingkuh, apalagi kalau tempat berkarirnya itu ya mengondisikan dia untuk seperti itu gitu ya, itu pasti godaannya sangat besar. Karena gimana pun juga lingkungan pergaulan itu akan mempengaruhi gimana orang itu jangka panjang. Makanya kalau kita dapat lingkungan yang seperti itu, kita harus waspada ya. Kalau nggak diiringi dengan keimanan yang kuat ya pasti akan ke bawah. Oleh karenanya ya akan lebih baik ketika antisipasinya adalah dengan ya menjauhi pergaulan yang itu bisa mendukung ya perbuatan perselingkuhan itu sendiri. Nah, atau ya selanjutnya kalau nggak terpuaskan nih secara biologis, maka ya ini terutama bagi yang sudah menikah ya, itu membangun nih kesepakatan bersama soal seksual yang dirasa bisa memuaskan keduanya. Karena kan terkadang ini ngomongin kepuasan itu kan sangat subjektif juga ya dari kedua belah pihak itu bagaimana. Makanya akhirnya disinilah perlu dikomunikasikan antara suami dan istri yang sudah menikah gitu ya, untuk gimana nih membangun kesepakatan bersama yang itu demi kebaikan keduanya, bukan cuma sebatas pemenuhan satu orang aja, tapi ini juga memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dan melihat dari sudut pandang kedua belah pihak secara kebutuhan dan kapasitasnya sampai yang seperti apa. Makanya terus jadi kesepakatan bersama. Oleh karenanya disinilah mungkin suami istri gitu ya, di sini yang sudah menikah itu harus dibicarakan. Itu bukan satu hal yang tabu. Jangan sampai pihak perempuannya nunggu aja, laki-lakinya nggak proaktif. Ketika udah lama baru kita tanya. Lalu justru baiknya sebelum itu terjadi gitu ya, antisipasi dulu aja. Kita bisa bicarakan gitu ya bareng-bareng, ngobrol dari hati ke hati, ngomongin tentang kesepakatan bersama nih soal pemenuhan kebutuhan masing-masing sampai yang seperti apa, atau bahkan ya pemenuhan kebutuhan seksualnya gimana. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau kita udah tahu nih sebab-sebab itu tadi dan antisipasinya gitu ya, apa prinsip utama yang bisa membuat seseorang itu benar-benar menjaga diri dan menjauhi perselingkuhan? Apa utamanya? Apa yang membuat seseorang itu mau gitu ya, akhirnya dia menjaga perilakunya, memenuhi kebutuhan pasangannya tadi, menjaga batasannya dan lain sebagainya itu tadi. Antisipasi perselingkuhan itu apa kunci utamanya gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pendapat, boleh juga ya di share di kolom chat, mungkin apa nih yang menjadi prinsip utama seseorang itu benar-benar menjaga dirinya dan menjauhi perselingkuhan. Apakah karena rasa syukur, apakah karena kenyamanan tadi gitu ya, love and respect misalkan, atau apa ya sebenarnya karena memang ngomongin seseorang itu bisa mengantisipasi itu semua, itu yang paling utama, yang paling prinsip itu adalah keimanan gitu ya.
Jadi kunci membangun hubungan itu yang akhirnya bisa bebas, benar-benar bebas dari pelakor gitu ya, itu juga sangat bergantung pada bagaimana keimanan yang terbangun dalam rumah tangga dalam sebuah hubungan. Karena apa? Karena keimanan itulah yang membuat hati itu ya, seseorang itu jadi takut ya untuk berbuat dosa. Alhasil akan ngefek nih ke perilaku-perilakunya. Mereka akan sama-sama menjaga komitmen kesetiaan dengan batasan dan pergaulan dengan lawan jenis. Dia akan merawat komunikasi yang sehat dalam rumah tangga karena menyadari itu sebagai tanggung jawabnya. Perempuannya pun juga akan memenuhi nih kebutuhan utama pasangannya gitu ya, dalam bentuk penerimaan, kepercayaan, penghargaan, apresiasi, dan visualisasi gitu ya. Visualisasi ya, bahkan ya kalau bagian sudah menikah ya dalam bentuk ya seksual ya, bagian sudah menikah. Kalau laki-laki ya bagaimana dia kan ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan utama pasangannya dalam bentuk perhatian, ungkapan kasih sayang yang didengarkan dan dipahami itu tadi. Kenapa kok bisa sampai keimanan gitu ya? Jadi ibaratnya ya keimanan itu sebagai rem, sebagai kontrol bagi diri seseorang supaya dia ya keinget nih akan perbuatannya, keinget apa konsekuensi atas apa yang dia lakukan, itu konsekuensi jangka panjangnya itu apa. Itu kalau dia udah nggak ada keimanan, disitulah yang akhirnya potensi untuk luputnya, potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, perbuatan dosa dan lain sebagainya itu jauh lebih besar. Makanya kan dalam hal ini itu paling penting adalah selingkuh itu bisa diantisipasi dengan kekuatan keimanan. Kenapa? Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun atas dasar ketaatan pada Allah. Ketaatan pada ya punya rasa takut gitu ya. Karena kan keimanan seseorang itu kan akan mendorong seseorang itu punya rasa takut pada yang namanya rasa takut pada Allah, takut berbuat dosa gitu kan, ada ketakwaan dalam hatinya. Nah akhirnya ketika ada rasa takut nih pada Tuhannya, takut dosa, itulah yang akhirnya mampu mengontrol hawa nafsu seseorang supaya akhirnya ya nggak terus menerus dilanjutkan ya berbuat dosanya gitu kan, sehingga akan selalu menjaga perilakunya dari perbuatan dosa, khususnya dosa perselingkuhan gitu ya dalam hal ini. Makanya akhirnya dari sinilah bagaimana nih kita selalu berupaya, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, untuk menjaga gitu ya, supaya hubungan yang dibangun itu atas dasar keimanan, atas dasar ketaatan pada Allah. Kalau rumah tangga itu dibangun atas dasar ketaatan pada Allah, disitulah yang akhirnya membuat rumah tangga itu ya bisa sama-sama menjaga. Karena kita nggak bisa mengawasi pasangan kita 24 jam, tapi Allah lah yang benar-benar bisa mengawasi pasangan kita gitu kan. Ketika seseorang itu punya rasa diawasi sama Tuhannya 24 jam, dia pasti akan berpikir berulang-ulang kali ketika mau melampiaskan nafsunya. Apakah ini benar, efeknya gimana, dosanya seperti apa, konsekuensinya gimana, itu akhirnya membuat dia jadi lebih berpikir ya, berulang-ulang kali. Makanya disinilah saya tekankan bahwasannya selingkuh itu bisa diantisipasi dengan kekuatan iman. Maka bangunlah hubungan yang sehat, yang senantiasa dibangun atas dasar ketaatan pada Allah. Kalau masih jauh dari Allah, ya udah ayo sama-sama belajar untuk sama-sama mendekatkan diri pada Allah. Kalau keduanya atau salah satunya, oh pasanganku jauh nih dari Allah, jauh dari agama, ajaklah pelan-pelan gitu ya, untuk akhirnya semakin mendekat nih sama Allah, tentunya dengan cara yang baik. Karena hasrat duniawi gitu ya menjadi lebih sedikit seiring keimanan yang tumbuh lebih besar. Makanya kalau hasrat duniawinya itu besar misalkan, tapi ada keimanan, pasti keimanannya akan lebih dominan dan menekan nih hasrat duniawinya gitu kan. Tapi kalau ibaratnya keimanannya itu udah nggak ada, hasrat duniawinya ini terus menerus naik, meningkat, nggak diimbangi sama keimanan, maka disitulah yang jatuhnya dia akan banyak potensi khilafnya, potensi salahnya, potensi ya bahkan bisa terjebak dalam hubungan perselingkuhan, entah menjadi pelaku itu ya, entah menjadi pelaku yang akhirnya menduakan, atau justru menjadi ya orang ketiga yang itu bisa merusak hubungan orang lain, hubungan rumah tangga orang lain gitu ya. Nah, semoga ya kita semua bisa terhindar ya dari hal-hal yang semacam itu. Makanya akhirnya dari sini harapannya ya dari teman-teman semua gitu ya bisa belajar gitu ya untuk sama-sama gimana nih kita membangun sebuah hubungan agar bisa senantiasa terhindar dari yang namanya gangguan dari orang ketiga. Salah satunya adalah dengan menjaga gimana supaya hubungan itu senantiasa diliputi dengan ketaatan pada Allah, diliputi dengan
ya perbuatan-perbuatan pahala dan senantiasa ada dorongan untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Maka disitulah rumah tangga itu akan bisa menuju untuk mencapai ya tingkatan samawa, sakinah, mawadah, dan warahmah. Karena samawa itu tidak akan terbentuk dengan sendirinya, tapi samawa itu ya akan bisa ya diupayakan, diperjuangkan, dan kitalah yang menentukan samawa itu bisa tercapai atau tidaknya ya bergantung dari kecukupan ilmu yang kita miliki dan upaya-upaya yang kita lakukan, terutama dengan pasangan ya, untuk berkolaborasi agar menjaga keutuhan hubungan, keutuhan rumah tangga, nggak cuma di dunia, tapi juga dunia dan akhirat. Nah, mungkin gambarannya begitu ya. Dari saya, mungkin saya serahkan kembali ke MC. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, luar biasa ya Mbak Alfia Rifko yang sudah menjelaskan begitu detil gitu ya dari sebab-sebabnya bahkan sampai pemecahannya, luar biasa ya, bahkan ciri-cirinya juga sudah sangat detil dibahas ya, dikupas tuntas. Nah, dari sahabat siaga di sini monggo, ini kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya, nggak apalah, mungkin 10 menitan kali ya biar nggak terlalu lama gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang mau tanya, ya nggak apa-apa sih, kayak gitu. Monggo, barangkali sahabat siaga ada yang mau menanyakan, boleh langsung open mic juga, nggak masalah. Silakan. Oke, mungkin sambil menggali pertanyaannya sahabat siaga gitu ya. Nah, sambil menunggu sahabat siaga yang bertanya, nah di sini Rama sedikit ini ya, berbagi info ya. Oke. Nah, sedikit berbagi info. Oke. Bahwasanya di sini sama consulting itu membuka yang namanya consulting affiliate. Jadi sahabat siaga di sini kan sudah tahu nih dan sudah kenal ya dengan sama consulting, yang mana ini adalah jasa untuk konsultasi dan juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan baik sebelum menikah maupun masalah saat menjalani rumah tangga semacam itu ya. Nah, di sini sahabat siaga juga bisa menjadi affiliate, consulting affiliate dari Sama Consulting. Nah, nanti tinggal menghubungi di nomor admin saja seperti itu. Nah, nanti sahabat siaga yang bisa apa ya istilahnya mengajak gitu ya, mengajak orang-orang terdekat atau teman-temannya untuk berkonsultasi di Sama Consulting bisa mendapat yang namanya komisi hingga 20%. Seperti itu ya. Oke, ini apakah dari sahabat siaga ada yang mau bertanya? Coba Rama cek dulu ya di kolom chat ya. Oke, nah jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya Mbak Rifko. Jadi ini mungkin bisa dibantu jawab ya. Oke, nah apakah ini sudah terjawab? Mungkin ya, kalau sudah terjawab bisa kita skip aja. Kalau pasangan sempat mengatakan hal-hal tentang wanita lain, misal mau hubungan badan dengan si X, ini merupakan salah satu tanda mau berselingkuh atau ada rasa ketidakpuasan terhadap diri kita, Mbak? Oke, ini langsung jawab aja berarti ya? Boleh. Oke, baik. Ya udah. Sebenarnya kalau kita ngomongin, apakah seseorang itu mau hubungan badan nih sama si X itu ya, menyatakan nih ke kitanya. Berarti ini sebabnya apa? Apakah memang dia memang mau selingkuh, ataukah justru memang ada rasa ketidakpuasan terhadap diri kita? Sebenarnya kalau kita ngedalemin, ini perlu didalemin lagi gitu ya. Karena kan seseorang kalau misalkan sampai mau ada celetukan, ngomong, ini aku mau hubungan badan sama si X, berarti kan ini juga ada pengaruh dari fantasi seksnya ya. Entah karena dia yang pertama bisa jadi juga ada faktor dia tidak puas nih secara seksual dengan pasangannya gitu kan, tapi nggak dikomunikasikan. Atau juga bisa sebenarnya dia udah tercukupi nih dari pasangannya, tapi memang dianya aja fantasi seksnya tinggi karena mungkin terjebak pornografi misalkan sejak sebelum-sebelumnya, atau mungkin pernah ada riwayat selingkuh dan semacamnya, yang alhasil dia merasa tidak puas. Jadi kan tercukupi sama kepuasan itu kan dua hal yang berbeda. Kalau tercukupi ya udah dicukupi ya udah cukup gitu kan. Tapi kalau dia ngomongin kepuasan, kadang kan kalau orang itu
ketika dipenuhi dia fantasinya tuh tinggi, akhirnya selalu ngerasa nggak cukup lagi, pengen lagi gitu kan. Nah maka sebenarnya yang perlu didalamin adalah dia kenapa kok sampai ada keinginan seperti itu, apakah karena memang sebenarnya dia punya fantasi yang lebih tinggi gitu ya, karena ada pengaruh-pengaruh faktor yang lainnya tadi, ataukah justru ya itu disebabkan karena memang ada ketidakpuasan. Kalau memang ada ketidakpuasan ya baiknya dikomunikasikan. Tapi kalau problemnya adalah ngomongin fantasi seks, maka disitulah baiknya dikomunikasikan juga dengan pasangan gimana nih kita menyelesaikan supaya ya mengontrol fantasi seksnya tadi di antara kedua belah pihak, terutama pasangan yang tadi punya fantasi jauh lebih tinggi. Nah, itu mungkin baiknya seperti itu. Terpahami mungkin? Bagaimana, Isnin? Sudah terjawab ya? Oke, sambil nunggu responnya, ini juga ada pertanyaan. Barangkali kalau memang sudah dijawab, bisa dibantu jawab prinsip-prinsipnya sekali lagi barangkali ya, Mbak Rifko. Bagaimana solusi untuk selingkuh? Solusi untuk selingkuh penyebabnya faktor biologis, yaitu soal fantasi seksnya. Sedangkan sudah dikomunikasikan dengan pasangannya sebenarnya. Saat itu sudah disepakati mana saja hal yang tidak bisa dikabulkan pasangan karena jijik misalnya. Namun diam-diam tetap selingkuh demi tercapainya fantasi seksualnya. Nah ini lumayan berat nih permasalahan. Oke, baik. Ini sebenarnya juga ada keterkaitannya sama pertanyaan yang sebelumnya ya, bahwasannya kan kalau ini kan sebabnya fantasi seks. Fantasi seks itu kan kalau ditarik lagi mundur gitu ya, kok bisa sampai ada fantasi seks yang tinggi? Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin kalau seseorang itu nggak punya nggak pernah ada riwayat yang aneh-aneh tapi tiba-tiba fantasi seksnya jadi tinggi. Nah kecenderungannya orang yang dia tuh punya fantasi seks yang tinggi itu disebabkan karena entah mungkin dulunya tuh punya riwayat kecanduan pornografi yang akhirnya ngefek nih ke fantasi seksnya. Fantasi seksnya jadi lebih dominan, jadi lebih tinggi gitu kan. Alhasil dorongan nafsunya tuh jauh lebih nggak terkendali. Nah, alhasil efeknya ketika dia nggak mampu mengendalikan nafsunya nih, efeknya adalah ke pasangannya, ya akhirnya kesulitan untuk memenuhi, nggak ada kompromi, efeknya sama aja selingkuh gitu kan. Nah, kalau udah sampai yang seperti ini, maka akar utamanya dulu nih harus diselesaikan. Apa itu ya? Nih gimana kita bisa menekan di fantasi seksnya, entah akhirnya melakukan treatment terkait dengan sebab utamanya, kalau emang sebabnya adalah karena pornografi gitu ya. Nah, itu akhirnya bisa dilakukan pemecahan di sana, entah terapi akhirnya supaya mengendalikan hasrat untuk melihat pornografinya itu tadi, atau bahkan kalau misalkan akhirnya sebabnya adalah karena udah sampai ngefek ke hormonal gitu ya, maka itu akhirnya didiskusikan juga nih dengan androlog gitu kan, ya akhirnya mengatasi ya gimana nih menekan hormon seksualnya tadi gitu kan, supaya ya dari sana bisa jauh lebih dikendalikan. Nah, akhirnya ini kan perlu didalami juga nih sebabnya utamanya apa? Apakah karena memang disebabkan yang butuh treatment tadi ya dalam hal pornografinya tadi, ataukah justru ya ini karena ada sampai berefek ke hormonal tadi. Kalau hormonal berarti ya pijakannya juga dari aspek medisnya gimana. Mungkin gambarannya begitu. Luar biasa ya. Jadi kalau sebabnya berbeda maka treatmentnya pasti berbeda juga ya Mbak Rifko ya. Betul. Dulu memang sebabnya apa nih gitu ya, jadi bisa dikomunikasikan dengan orang ahli terlebih dahulu barangkali ya, dikonsultasikan sama orang ahli, kemudian bisa dibantu untuk menggali sebabnya di mana, akhirnya bisa dilakukan treatment dengan tepat. Seperti itu ya prinsipnya ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan nih Mbak Rifko. Mbak mau tanya lagi, kalau dalam berhubungan dengan lawan jenis, kalau dia itu awalnya respect tapi lambat laun berkurang rasa respectnya, itu seperti jarang komen WA. Apa itu artinya? Dia sudah tidak tertarik atau pada kita, atau ada hal lain ya, yang pada awalnya sempat berkata kalau jodoh nanti aku ajak ke luar buat nemani sekolah. Itu jadinya gimana? Saya masih sering chat, cuma dia jarang respon. Baiknya gimana ya Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau seseorang itu nggak mau meluangkan waktunya untuk merespon kita, berarti ini sebabnya bisa ada macam-macam gitu ya. Yang pertama, bisa karena memang dia ngerasa tidak cocok gitu ya, ngerasa ada ketidakcocokan nih. Oh kok aku selama ini berjalan interaksi kok ada nggak nyamannya, ada nggak cocok ya, tapi nggak dikomunikasikan. Bisa juga karena itu. Atau yang kedua, dia sebenarnya ada perbuatannya dari kitanya nih, yang buat dia nggak nyaman misalkan, entah karena mungkin salah ngomong atau salah
perbuatan atau apa gitu ya, akhirnya buat dia nggak nyaman. Nah ketika udah ada perbuatan yang buat dia nggak nyaman, dia jadinya entah akhirnya udah nggak respect lagi, entah bahkan ekstrimnya jadi ilfeel gitu kan, akhirnya otomatis refleksnya adalah menjauh. Nah akhirnya ketika udah mulai menjauh, nah disinilah akhirnya mulai muncul nih rasa apa ya, nggak tertarik lagi sama orang ini. Itu juga bisa disebabkan karena itu, atau juga bisa juga nih disebabkan karena ketiga. Sebab yang ketiga adalah bisa jadi ya dia sebenarnya masih peduli sama kita, tapi karena ada gangguan nih dari orang lain, entah dia akhirnya menemukan kenyamanan di orang lain yang lebih bisa memuaskan dia atau memenuhi keinginannya dia gitu kan, akhirnya semakin tergodalah dia ke arah sana gitu kan. Karena sebenarnya kalau seseorang dia itu masih mencintai pasangannya, pasti diukurnya adalah ada perjuangan dan ada pengorbanan. Ketika ada perjuangan dan pengorbanan, maka sesibuk-sibuknya orang, apa ya, ibaratnya ada halangan apapun lah pasti akan diupayakan untuk akhirnya berinteraksi dengan orang yang dicintai. Pasti ada dorongan untuk selalu ingin dekat. Nah, tapi ketika justru orang itu tuh semakin menjauh, dia akhirnya nggak pernah ngerespon WA kita lagi gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia makin nggak mau meluangkan waktu, ya berarti nggak ada perjuangan di situ, nggak ada pengorbanan di sana. Maka sebenarnya ya itu menunjukkan nggak ada rasa cinta yang akhirnya mau memperjuangkan kita lebih jauh. Kalau udah seperti itu ya berarti otomatis dia udah nggak mau meluangkan waktu gitu ya buat kitanya. Kita bukan orang yang diprioritaskan oleh orang tersebut, kita bukan termasuk orang yang mau diperjuangkan sama orang tersebut, ya maka kita perlu juga melihat nih kita harus bersikap seperti apa. Apakah kalau sebelum menikah ya maka jangan dipaksakan ya kita menikah dengan seseorang yang justru nggak punya ketertarikan atau nggak cocok sama kita, karena pasti efeknya di rumah tangga nantinya. Nah itu yang akhirnya perlu didalami juga gitu kan, dimana kita bisa membaca ini sebabnya karena apa. Jangan sampai kita memperjuangkan seseorang yang nggak mau memperjuangkan kita, apalagi hubungan itu butuh diperjuangkan oleh keduanya. Oke, saling memperjuangkan ya, dan pasti sekali lagi prinsipnya adalah dikomunikasikan untuk menggali apakah sebabnya seperti itu ya, kenapa kok nggak respon lagi seperti biasanya, seperti itu ya. Oke, luar biasa antusiasnya sahabat siaga ini untuk bertanya, luar biasa, karena memang ini waktunya juga sudah luar biasa ini ya, udah malam tapi sahabat siaga masih tetap semangat. Barangkali ini kita bisa lanjutkan di materi-materi berikutnya. Nah, sebelum Rama tutup, barangkali di sini Mbak Rifko ada closing statement. Silakan. Oke, baik. Nah, mungkin di sini sempat saya singgung juga ya, saya ingatkan kembali bahwasannya untuk membangun sebuah rumah tangga itu nggak bisa asal-asalan gitu. Apalagi kalau kita menikah cuma sebatas ya udahlah asal nikah, tapi ya udah dijalanin masing-masing aja gitu kan, tapi nggak berpijak pada yang namanya ilmu. Itu pasti efeknya adalah fatal jangka panjang. Nah kadangkala kita sendiri pun ya ketika nggak menghadapi permasalahan langsung di depan mata, kita nggak sadar nih kalau kita sebenarnya bisa punya potensi masalah. Alhasil efeknya kita nggak mau belajar, kita nggak mau menuntut ilmu, kita nggak mau mencari ilmu lebih dalam gitu kan. Nah justru kita lebih memilih untuk paniknya baru nanti gitu ya, ketika sudah ada permasalahannya. Tapi kalau belum, kita nggak mau belajar. Nah, justru adalah mindset yang keliru, yang akhirnya bisa membawa malapetaka di kemudian hari. Karena jangan sampai rumah tangga kita yang dikorbankan gitu ya, hanya karena kita nggak punya basic ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, disinilah bagi yang sebelum menikah, apalagi yang sudah menikah, justru cukupkanlah bekal ilmu sebanyak-banyaknya. Ayo kita sama-sama belajar gitu ya untuk mencari ilmu terkait dengan pernikahan. Cukupkan bekal ilmu sebanyak-banyaknya supaya pernikahan itu bisa menjadikan kita, membawa kita nggak cuman pernikahan di dunia aja, tapi dunia dan akhiratnya dengan membangun rumah tangga dengan ilmu pengetahuan. Mungkin begitu Mas Rama. Wow, luar biasa ya, ditutup dengan closing statement yang luar biasa. Jadi pentingnya ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal kita ya. Bahkan sebelum menikah sampai kita berumah tangga sekalipun, kita tetap perlu yang namanya ilmu pengetahuan dalam membina rumah tangga. Seperti itu. Wow, keren ya. Nah, di sini nih sahabat siaga. Nih sahabat siaga, Rama menyampaikan terima kasih gitu ya buat semua sahabat siaga yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kelas Zoom pada hari ini gitu ya. Terus ini Rama mau share sedikit ya. Nah, jadi semoga apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat
bagi kehidupan pernikahan sahabat siaga semuanya di sini. Nah, kalau misal sahabat siaga di sini mau banget untuk terus mengadakan kelas-kelas edukasi semacam ini seperti malam ini ya, untuk terus belajar tentang ilmu pernikahan, boleh banget sahabat siaga untuk memberikan donasi, memberikan infak terbaiknya dalam mendukung layanan ini. Biar layanan seperti ini itu terus berkembang dan memberikan manfaat kepada sahabat siaga semuanya, bahkan khalayak lebih luas lagi. Nah, berapapun jumlahnya, dia bisa dibantu kirim saja ke nomor rekening yang sudah tertera. Ini ya, yang sudah Rama share di sini. Ada di Bank BRI di 0951 01 050 104 534 atas nama Alfiatur Rofiko, atau di Dana ya 0858 5663 6191, atau di Shopee Pay juga bisa 0858 5663 6191. Jadi di sini sahabat siaga boleh banget sebagai bentuk apresiasi bagi kami di sini, boleh banget untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang terbaik dari sahabat siaga. Nah, seperti itu ya. Semoga dari setiap pengadaan kelas semacam ini bisa membawa dampak yang positif terhadap kehidupan pernikahan sahabat siaga semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Boleh banget ya, kalau misalkan sahabat siaga mau mengapresiasi bisa langsung dibantu untuk infaknya, infak terbaiknya di sini. Bisa di screenshot dulu barangkali ya, boleh ya. Silakan bisa di screenshot. Oke, Rama hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah di screenshot ya. Nah, sekian kalau dari kita. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang pertama tadi, founder dari Siaga Academy yaitu Arvin Mardianto. Terima kasih sudah memberikan sharing-sharing ilmunya, juga data-data yang luar biasa mencengangkan, yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu. Ternyata Siaga Academy ini punya misi yang luar biasa ya, ingin membangun keluarga yang samawa, seperti itu, menyambut Indonesia yang ini merdeka gitu ya, di usia 100 tahun dengan keluarga yang samawa, semacam itu. Kemudian ini juga Rama sampaikan terima kasih untuk Mbak Alfia Rifko yang sudah membantu mengisi dan sharing ya di malam hari ini. Dan terima kasih untuk semua sahabat siaga yang hadir sampai malam ini ya, mulai dari tadi pembukaan sampai penutupan ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan on cam.